Wah, di sini udah ada Kak Dodi. Oke. Sebelumnya kita buka dulu ya teman-teman kegiatan pada malam hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, disilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, baik. Pertama-tama yang terhormat tentunya Kak Enggal Ayatna selaku Presiden Tim Inspirator Lulus PTN Nasional dan Kak Wahyuning Tias atau Kak Tias selaku Wakil Presiden Tim Inspirator Lulus Nasional. Serta di sini teman-temanku yang saya banggakan, yang aku banggakan dan aku cintai tentunya yang sekarang sedang lagi semangat-semangatnya buat memperjuangkan perguruan tinggi negeri impiannya. Dan tidak lupa juga di sini yang aku hormati juga dan aku banggakan juga Kak Amara sebagai narasumber pada malam hari ini dan Dodi Kurniawan yang akan menjadi narasumber pula pada malam hari ini. Halo Kak Ara, Kak Dodi. Halo Kak Catur. Aduh, Kak Oke, Ara halo suaranya. Kak. Kak Ara. Halo, Oke. udah oke belum? Udah oke Kak. Oke, sip. Oke, gimana Kak Ara kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kak Catur gimana tuh? Alhamdulillah agak sibuk ya. Kak Dodi gimana Kak Dodi? Kak Dodi gimana nih Kak? Kalau dari aku sendiri, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kak Dodi mukanya seger banget nih Kak Dodi. Aduh, Habis karena dapat ada flash nih Kak. ada apa? Kebetulan ada cahaya yang mendukung nih Kak, makanya kelihatan bagus nih. Oh, alhamdulillah ya. Ada cahaya yang mendukung jadi terlihat bercahaya gitu lah ya pokoknya. Oke, baik. Ya, baik teman-teman di sini malam hari ini kita akan membicarakan tentang seputar perguruan tinggi negeri nih karena kan sekarang tuh sudah era baru ya, era baru dalam artian sekarang nih para pejuangnya para pejuang-pejuang baru ya nggak sih Kak Ara, Kak Dodi dan teman-teman semua. Iya, jadi sekarang tuh kebanyakan pejuang-pejuangnya itu ya anak-anak kelas 12 yang baru naik dan anak-anak kelas 11 yang baru-baru juga nih. Betul kan? Nah, mungkin nggak sedikit pula sih yang dari teman-teman yang memperjuangkan untuk gap year juga gitu. Tapi it's okay, no problem. Karena di sini kita bersama-sama belajar, mendengarkan cerita-cerita seru, cerita-cerita inspiratif dari Kak Ara dan Kak Dodi Kurniawan. Sebelumnya aku mau nanya-nanya nih langsung aja nih ke narasumber tentunya pada malam hari ini ada Kak Ara sama Kak Dodi. Boleh memperkenalkan diri mungkin Kak Ara dan Kak Dodi, silakan. Yang pertama boleh Kak Ara dulu, silakan. Oke, perkenalannya mungkin di poster ada kali ya. Nama lengkap banget tuh. Amara Nindya Ahmad Putri, lengkap banget gitu. Cuman untuk kita mempersingkat itu boleh dipanggil Kak Ara atau dipanggil Ara juga nggak ada masalah sih. Nggak usah pakai Kak juga nggak apa-apa. Aku dari kriminologi, itu fakultasnya itu di ilmu politik dan sosial, ilmu sosial dan politik di FISIP dari Universitas Indonesia gitu. Nah sekarang mungkin kesibukan aku selain di TIN, aku kuliah tapi kuliahnya lagi off dulu ya, belum masuk semester baru. Terus juga ada beberapa mungkin organisasi dan kepanitiaan lainnya. Gitu mungkin dari aku Kak Catur. Oke, terima kasih banyak. Ya, jadi Kak Ara ini adalah mahasiswa dari program studi kriminologi. Kriminologi itu masuknya ke Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Nah, itu tadi sedikit seputar Kak Ara. Mungkin nanti teman-teman pastinya harus banget nih karena sekarang tuh eh, kita memberikan wadah untuk para teman-teman, untuk teman-teman semua, para pejuang PTN untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan, wadah untuk bertanya langsung ke kakak-kakak yang sekarang sudah menyandang status sebagai mahasiswa, mungkin tanya-tanya tentang gimana sih rasanya jadi mahasiswi di FISIP atau gimana sih Kak rasanya jadi mahasiswa kayak gitu. Boleh banget teman-teman persiapkan pertanyaannya sebaik mungkin dan sebanyak mungkin karena di sini kita akan memberikan waktu sebebasnya untuk bertanya secara langsung ke Kak Ara. Dan selanjutnya perkenalan ke salah satu narasumber lagi yang nggak kalah kerennya dan narasumber dari IPB University. Silakan Kak Dodi untuk memperkenalkan diri.
Oke, halo semuanya. Oke, sama dengan Kak Ara tadi, teman-teman mungkin udah lihat nama aku yang lengkap di poster, tapi aku mau memperkenalkan diri. Nama aku Dodi Kurniawan Nainggolan, atau biasa disapa dengan Dodi. Saat ini mungkin aku mahasiswa menuju semester 3 dari program studi Nutrisi dan Teknologi Pakan. Jadi kalau misalnya teman-teman masih rada-rada bingung tuh apa sih nutrisi dan teknologi pakan, jadi kalau misalnya teman-teman cukup familiar dengan teknologi pangan, nah, teknologi pakan ini berfokus kepada hewan dan pangan itu berfokus kepada manusia, seperti itu. Untuk kesibukan saat ini, aku lagi mengikuti inkubator bisnis startup school yang ada di IPB, dan juga lagi libur, dan sebentar lagi IPB akan masuk semester baru pada tanggal 15 Agustus. Gitu, Kak Catur. Oke, baik, keren banget nih Kak Dodi. Kak Dodi gimana nih rasanya memasuki semester baru? Apakah semangat? Apakah takut, deg-degan, panik karena makin tinggi semakin sulit? Gimana nih Kak Dodi rasanya? Waduh, lebih ke panik sih Kak, karena mungkin di IPB sendiri ada namanya suatu course yang bisa kita ikuti walaupun kita tidak masuk di dalam departemennya atau jurusannya. Jadi kita lagi war KRS nih Kak. Jadi lebih takut nggak dapat KRS nih Kak. Seperti itu. Oh, gitu. Lagi war ya. Kalau di UI itu namanya siakwar. Ya nggak sih Kak Ara? Ya, Kak Catur ikutan gak tuh? Aduh, ikutan dong apalagi semester 5 nih kan. Aduh, Ya, harus banget benar. ikutan nih Kak Ara. Ya, Oh, benar banget. nggak perlu panik ya Kak Dodi karena insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar jika kita tetap mendekatkan diri pada Tuhan dan terus berusaha. Oke, baik. Dan ya, teman-teman di sini narasumber kita pada malam hari ini tentunya keren banget karena memiliki banyak sekali kegiatan dan prestasi-prestasi akademik maupun non-akademik yang tentunya bisa menjadi contoh buat teman-teman nih. Mungkin aku bacakan aja ya untuk Kak Dodi. Dia itu adalah salah satu mentor business case competition at Rocketeer 3.0 local project in ASEC IPB University. Kemudian sorry, Kak Dodi ini juga top 20 best project initiative tried by Minister of SOIs. What is that? I don't know. Apa tuh Kak Dodi? SOIS. Oke, itu mungkin Kementerian BUMN Kak. Oh, Kementerian BUMN. Wah, keren banget nih. Dan 10 prestasi lainnya yaitu lebih ke kompetisi bisnis plan gitu ya. Wah, keren banget nih. Mungkin teman-teman yang punya rencana nanti waktu kuliah mau belajar bisnis plan langsung aja menghubungi Kak Dodi. Boleh nggak Kak Dodi? Oke, boleh banget nih kalau sama-sama mau belajar. Oke, oke. Nah, selain Kak Dodi ada juga Kak Amara yang nggak kalah kerennya. Salah satunya yaitu Kak Ara merupakan eh, top 5 best speaker Indonesian Debate at Limas UI tahun 2020. Nah, buat teman-teman yang jago debat, yang mau belajar debat, langsung aja bisa menghubungi kontak Kak Amara. Siapa tuh Kak Amara bisa menjadi mentor debat ya. Boleh ya Kak Ara ya? Boleh, boleh. Oke. Dan Kak Ara juga adalah wakil kepala divisi keilmuan di himpunannya yaitu Himpunan Himakrim, Himpunan Mahasiswa Kriminologi. Dan Kak Amara juga merupakan eh, SMD Spotify di tim Inspirator Nasional. Dan Kak Dodi juga merupakan salah satu staf di Departemen Event tim Inspirator PTN Nasional loh teman-teman. Oke, keren banget ya sih. Oke, langsung aja mungkin ya kita tanya-tanya terkait perguruan tinggi saat ini gimana sih kakak-kakak ini Kak Ara dan Kak Dodi perjuangannya masuk PTN itu seperti apa dan alasan-alasan memilih program studi dan universitasnya bagaimana. Kemudian nanti juga bakal di-spill nih tips and trick gimana cara menentukan program studi dan universitas yang mereka inginkan, yang teman-teman inginkan juga kiranya yang tepat itu bagaimana, yang kiranya eh sesuai dengan diri kita masing-masing itu seperti apa mungkin bakal di-spill nanti. Kemudian nanti juga akan disampaikan terkait gimana cara atau metode belajarnya sehingga Kak Ara bisa masuk ke Universitas Indonesia dan Kak Dodi pun bisa sampai masuk ke IPB University. Dan gimana sih cara membagi waktunya dalam belajar karena pastinya mereka itu kan anak-anak sibuk gitu ya. Jadi ya gimana ketika mereka menghadapi UAS, kemudian bagaimana ketika mereka menghadapi organisasi kampus. Mungkin nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Wah, ini saking semangatnya sudah sampai ada yang raise hand ya teman-teman. Tapi mohon maaf dulu nih.
sesi Q&A akan kita adakan nanti di akhir acara, bukan di akhir acara ya, nanti kita adakan sesi Q&A, tapi bukan saatnya, bukan sekarang. Jadi oke, buat teman-teman bisa lower hand terlebih dahulu atau persiapkan sekarang untuk pertanyaannya. Oke, langsung aja. Gimana sih Kak Ara dan Kak Dodi, cara kalian untuk menentukan program studi dan universitasnya saat ini? Apakah ada drama-drama tertentu sebelum memilih program studi dan universitasnya? Boleh, langsung aja kali ya Kak Ara dan Kak Dodi. Silakan untuk menjawab. Oke, pertama boleh langsung ke Kak Dodi dulu kali ya. Kak Dodi boleh. Kak Dodi silakan Kak untuk menjawab pertanyaan. Oke, sebelumnya aku izin ya pakai handphone. Tadi dari laptop aku kepental. Oke, kalau misalnya ditanyakan bagaimana sih drama dari pemilihan kampus ataupun program studi dari yang sekarang kita jalani nih. Kalau dari aku sendiri, aku mengikuti seleksi perguruan tinggi ini benar-benar dari awal SNM sampai dengan jalur prestasi atau bisa dikatakan jalur mandiri pada saat ini gitu. Jadi mungkin pertama dimulai dari SNMPTN, aku merupakan mahasiswa yang bisa dikatakan eligible masuk dalam top 10 eligible di sekolah aku dahulu. Dan juga aku keterima di salah satu perguruan tinggi yaitu Institut Teknologi Sumatera atau biasa kita katakan ITERA pada jalur SNMPTN pada program studi Mining Engineering atau Teknik Pertambangan. Lalu aku mengikuti juga suatu tes di USU untuk program vokasinya. Aku juga lulus di Fakultas Teknik di bagian Teknik Mesin untuk program studi D3. Juga aku ada beberapa rangkaian seleksi dari sekolah kedinasan ikatan yang ada di Bandung, yaitu STT Politeknik Tekstil di Bandung. Lalu mungkin terakhir aku mengikuti seleksi jalur ketua OSIS di IPB University. Mungkin teman-teman bertanya pasti kayak first-nya jika aku mengatakan akan pengalaman dari perguruan tinggi negeri yang aku katakan, kenapa sih buang-buang kuota saya sama adik kelasnya? Itu kembali lagi sama pilihan kita ya teman-teman gitu. Jadi awal pertama aku memilih mining engineering, kemarin career planning aku mungkin mau menjadi, namun setelah aku research, aku melihat juga pada fakta yang ada dan bertanya sama mungkin profesional di bidangnya, ternyata passion aku bukan di engineering seperti itu. Lalu aku kembali mengikuti serangkaian seleksi yang mengarah kepada engineering. Ternyata setelah aku bukan passion aku. Jika kita lanjutkan mungkin nanti kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, bukan mungkin apapun itu kualifikasi kita, jika kita memenuhi dan mampu atas skill set kita pasti keterima gitu. Cuman karena aku mengatakan S1 itu cuman 1 kali, cuman 4 tahun, masa sih aku mau buang-buang kesempatan untuk belajar yang benar-benar aku minati. Lalu mungkin aku mencoba seleksi jalur ketua OSIS pada IB University, memilih teknologi pakan yang berfokus kepada hewan yang sama seperti aku bilang, teknologi pangan berfokus kepada manusia dan teknologi pakan berfokus kepada hewan. Namun setelah kuliah, aku melihat bahwasanya teknologi pakan ini cukup asyik untuk dipelajari, apalagi kemarin aku melihat potensi di Indonesia itu kita sendiri walaupun kita negara yang bisa kita bilang pertanian banget, yang bisa menghasilkan bahan-bahan untuk membuat suatu pakan atau makanan untuk hewan, namun kita pada faktanya kita juga membeli pada luar negara kita gitu. Jadi kita mengimpor bahan-bahan untuk membuat pakan dari negara lain gitu. Jadi kayak aku berpikir, kenapa kita tidak bisa membuat pakan sendiri, sedangkan mungkin sarjana yang relate akan kemampuan itu sangat banyak gitu. Dan setelah aku menjalani perkuliahan, ternyata aku menemukan akan passion aku yang baru. Ternyata kalau kita lebih menyukai apa yang kita jalani, itu pasti sangat mengasihkan. Dan kita akan terus belajar dan terus belajar. Aku mungkin berkuliah, aku mengenal yang ada namanya perlombaan bisnis. Jadi aku memulai perlombaan bisnis plan, bisnis case,
Dan sekarang aku juga merupakan salah satu mahasiswa yang sudah paid internship di salah satu startup edutech yang ada di Bandung. Pasti juga teman-teman berpikir, apa yang aku jalani sekarang mungkin terlalu relate ke bisnis, dan itu tidak sama sekali memasuki kualifikasi akan major yang aku jalani sekarang gitu. Tapi seperti yang aku bilang tadi, jika kita mungkin punya kemauan dan kemampuan, apapun itu yang kamu pelajari sekarang bisa kita jadikan passion untuk dapat mengembangkannya gitu. Kalau aku sih gitu sih Kak Catur dalam pemilihan kampus dan juga jurusan. Oke, baik. Panjang banget ya cerita yang tadi diceritakan oleh Kak Dodi dari awal hingga akhir. Memilih jurusan, memilih program studi itu benar-benar hati-hati, yang awalnya memilih terjun ke dunia teknik tapi kayaknya wah itu bukan gue banget. Ini kayaknya bukan gue banget, gue harus memilih alternatif lain, dan bertemulah Kak Dodi ini di program studi sekarang ini tadi tentang sorry Kak Dodi apa ya, soalnya program studinya panjang banget namanya. Nutrisi dan teknologi pakan Kak Catur. Nutrisi dan teknologi pakan, dan sesuai dengan passionnya ya. Jadi buat teman-teman di sini mulai saat ini carilah passion yang kiranya cocok dengan teman-teman. Aku sendiri juga setuju banget apa yang dikatakan oleh Kak Dodi, karena program studi yang harus kita pilih itu harus sesuai dengan passion dan keinginan kita kayak gitu. Soalnya sayang banget nih 4 tahun S1-nya cuma sekali, tapi ketika teman-teman menjalankannya nanti tidak sepenuh hati dan nggak nyaman gitu, jatuhnya kayak aku ngambil program studi ini karena kecemplung dan karena ikut-ikutan aja. Wah itu kalau bisa teman-teman menghindari hal tersebut kayak gitu, karena nanti kedepannya bakal merepotkan teman-teman semua. Itu dari Kak Dodi tadi. Oke, mungkin selanjutnya langsung aja kita dengarkan jawaban dari Kak Amara. Gimana sih dulu Kak Amara ketika memilih program studi dan universitas gitu? Apakah dulu eh, menghadapi lika-liku kehidupan dalam memilih program studi, atau dulu memiliki cerita-cerita unik yang bisa di-share, bisa dibagikan kepada teman-teman? Silakan Kak Ara. Oke, sebelumnya makasih nih Kak Catur untuk kesempatannya. Jadi mungkin kalau tadi Kak Dodi cerita terkait Kak Dodi udah keterima di berbagai universitas, di berbagai sekolah tinggi, tapi kendalanya adalah ternyata bukan passionnya gitu. Akhirnya dia memilih untuk jurusan nutrisi dan teknologi pakan. Nah, kalau aku mungkin ini agak unik sedikit karena ini mungkin bagian dari perjalanan ya teman-teman. Aku lulusan 2019. Jadi aku setahun sebelum, aku sekarang kan angkatan 2020. Nah, cuman aku lulus SMA di tahun 2019. 2019 aku keterima SNMPTN atau yang biasa kita sebut jalur rapor ya gitu. Aku keterima di jurusan di Universitas Jaya. Aku kuliah, aku menjalankannya dengan sukacita seperti pada umumnya gitu. Cuma di tengah-tengah ada kendala yang nggak bisa gitu. Berdasarkan pertimbangan cara waktu, terus sempat sebutkan kayak sayang banget ya waktu 4 tahun buat kuliah. Nah, untuk kedokteran hewan sendiri itu kita akan habiskan waktu sama kayak kedokteran umum hampir 6 tahun untuk lulus dari kedokteran hewan. Dan ketika aku menghadapi masalah tersebut itu bermainnya dengan waktu lama aku kuliah gitu. Sehingga aku harus punya keputusan yang berat, yaitu meninggalkan kedokteran hewan tersebut gitu. Dan disitulah aku mulai struggle, mulai bingung, mulai hilang arah karena aku merasa kedokteran hewan ini adalah passionku, adalah impianku, adalah keinginanku gitu. Jadi, waduh, aku harus kemana nih? Gitu kan? Kayak nggak tahu nih gitu. Nggak tahu, nggak punya pilihan, nggak tahu harus kemana, harus berusaha lagi di SBM, harus coba lagi di Mandiri. Sedangkan saat itu aku udah menyelesaikan semester 1, yang mana aku hanya punya waktu 6 bulan, bahkan kurang mungkin saat itu untuk memikirkan aku harus masuk kemana, harus universitas mana, aku nggak pergi, aku nggak boleh, aku harus mempersiapkan dengan matang sampai nanti aku bisa bekerja atau enggak dan sebagainya. Aku nggak mungkin asal-asal ambil lagi gitu, karena menurut aku saat itu adalah
ini kesempatan keduaku dan kesempatan terakhir aku untuk bisa berkuliah dan bisa gapai mimpi aku gitu. Nah, kenapa akhirnya aku ketemu sama kriminologi ini? Mungkin mundur sedikit di waktu aku kelas 11 atau kelas 2 SMA, saat itu aku pernah ngobrol sama teman-teman aku, yang mana waktu itu aku dari lulusan Saintek atau IPA gitu ya waktu SMA-nya. Jadi teman-teman banyak nih yang mau linjur gitu. Nah, saat itu aku nggak pernah kepikiran nih karena memang mau ke kedokteran gitu. Cuman ketika temen aku pada mau linjur, aku juga cari nih jurusan apa sih sekiranya yang aku tuh tertarik untuk masuk gitu, meskipun aku linjur gitu. Dan kriminologi ini menjadi satu-satunya jurusan yang menarik minat aku gitu. Cuman kebetulan saat itu, bahkan hingga saat ini, universitas negeri atau PTN yang punya jurusan kriminologi itu cuman di Universitas Indonesia gitu. Selebihnya swasta dan sisanya ada di luar negeri, bukan di Indonesia gitu ya. Jadi aku merasa saat itu kayaknya nggak bisa deh gitu. Karena merasa kayak aku lulusan Saintek, aku udah berkecimpung lama di kedokteran hewan yang fokusnya tuh lebih ke arah biologi. Mungkin Kak Dodi juga relate ya, anak Saintek gitu. Urusan aku adalah terkait hewan, anatomi dan sebagainya. Aduh, gimana ya caranya? Aku bisa nggak ya linjur atau aku bisa nggak ya ngambil kriminologi ini? Karena memang fokus aku nggak ada yang lain gitu. Cuman akhirnya ada beberapa tahap atau step yang aku lakukan sampai akhirnya aku yakin di jurusan kriminologi itu gitu. Yang pertama, aku nggak lagi mengutamakan mimpi-mimpiku gitu, bukan lagi mengutamakan aku akan menjadi ini, impian aku akan menjadi A, akan menjadi B gitu. Tapi aku menjadi realitas gitu, realistis lah gitu. Apa yang aku inginkan, saat itu yang aku pikirkan adalah apa yang aku inginkan belum tentu itu yang aku butuhkan gitu. Nah sekarang yang aku tahu, jurusan yang aku tahu tuh cuma kriminologi nih gitu. Kriminologi dan kedokteran hewan karena memang itu fokusku dulu gitu. Akhirnya aku coba gali lagi terkait kriminologi, kemana prospek kerjanya, terus habis itu kemana aku bisa melangkah dengan aku masuk ke kriminologi ini gitu. Nah, alhamdulillah kriminologi ini merupakan salah satu jurusan yang langka ya di Indonesia gitu karena cuma ada 3 universitas. Terus juga kebutuhannya juga lumayan banyak bidang yang membutuhkan lulusan kriminologi dan di Indonesia sendiri masih sangat sedikit perusahaan-perusahaan atau bahkan lembaga pemerintah yang fokusnya tuh ke anak lulusan kriminologi gitu padahal dibutuhkan. Misalnya misalnya di perusahaan yang berfokus ke arah security ini ada salah satu perusahaan yang berfokus ke arah security bisnisnya gitu. Misalnya dia berfokusnya tuh untuk mengamankan bisnis kliennya gitu. Cuman karena memang lulusan kriminologi ini jarang gitu, hal tersebut dialihkan ke anak lulusan hukum gitu. Nah, ketika kriminologi ini hadir gitu, perusahaan tersebut buka nih jurusan pekerjaan untuk kriminologi gitu. Sekiannya itulah yang aku lihat kayak lulusan kriminologi banyak nih peluangnya. Akhirnya ada satu alasan aku untuk masuk ke kriminologi. Yang kedua, ketika aku ingin melanjutkan kuliahku atau ngambil S2, S3 gitu, dan ngambilnya misalnya ke luar negeri gitu ya, ke luar negeri dan ternyata ketika aku lihat lebih luas, jurusan kriminologi ini di negara-negara maju, di Amerika, di Eropa, itu udah merupakan salah satu jurusan yang benar-benar bagus gitu. Pendidikannya bagus, ilmu pengetahuan di sana udah maju-maju, terus juga cara mereka untuk belajar itu lebih bagus dibanding Indonesia. Dan itu menjadi semangat buat aku untuk tetap ngambil kriminologi ini gitu. Jadi waktu aku ngambil program studi kriminologi ini dan ngambil di UI, sebenarnya ngambil UI karena memang hanya ada kriminologi cuma ada di UI. Alasannya adalah 2 itu, prospek kerja aku dan aku bisa melanjutkan pendidikan aku nggak gitu. Yang terpenting tadi juga udah sampaikan pertama sama Kak Dodi adalah passion atau keinginan kita gitu. Tadi juga aku sampaikan kalau misalnya keinginan aku cuma ada 2, kedokteran hewan kalau nggak kriminologi gitu. Sehingga aku memang hanya berkutat di sana gitu dan aku nggak melihat jurusan di luar itu gitu. Karena menurut aku selama
aku bisa memperjuangkan apa yang aku yakinkan bisa, aku akan berjuang untuk itu gitu. Ketika aku nggak mampu lagi, baru aku akan mencari apalagi nih yang bisa aku gali, apalagi yang bisa aku sukai gitu. Cuman alhamdulillahnya tetap di pilihan yang aku sukai gitu, yaitu kriminologi. Mungkin gitu nih Kak Catur. Maaf ya panjang banget nih ceritanya. Oke, nggak apa-apa Kara, harus panjang memang. Soalnya kan jelas sejelas-jelasnya nih ke para Benar. pejuang PN. Tadi Kak Dodi milih jurusan berdasarkan keinginan ke depannya, peluang ke depannya gitu ya. Kriminologi juga satu program studi yang paling unik ya karena cuma ada Iya, benar banget Kak. oke. Itu ketika pindah hewan ke teknologi, respon dari teman-teman Kak Ara tuh gimana nih yang ada hewan? Responnya agak kayaknya kayak gitu. Uh, agak kan tahu pindah ke pindah udah itu dan sebagainya gitu. Pokoknya yang mendang gitu disebutkan gitu. Cuman ketika saat itu aku merasa karena itu tadi karena aku udah yakin sama prospek kerjanya dan aku juga udah sebelumnya apa yang mendang mending itu ngaruhi aku lagi gitu loh. Jadi ya udah aku ikhlas melakukan kedokteran hewannya dan aku juga menjalankan itu ya senang dan ya oke sih sejauh ini aman-aman aja gitu dan lancar-lancar aja Iya, gitu. alhamdulillah ya aman-aman aja oke Kak aja. Oke, aku mau nanya lagi nih ke Kak Dodi ya. Tadi kan udah saran nih banyak banget nih pertanyaan jelasannya juga. Kalau ke Kak Dodi mau nanya, tadi Kak Dodi masuk ke IPB tuh lewat jalur ketua OSIS ya Kak Dodi ya? Iya, bener banget. Aku masuk IPB pada jalur ketua OSIS. Oke. Emang kalau masuk ke IPB itu bisa lewat jalur apa aja sih Kak? Boleh diceritain nggak? Oke, kalau misalnya di IPB University sendiri sangat banyak ya untuk jalur masuknya sendiri, mulai dari jalur reguler seperti SNMPTN yang mungkin teman-teman udah pada tahu, dan lalu SBMPTN, dan juga ada jalur mandiri, ada mandiri UTBK ataupun mandiri yang ujian tulis, lalu juga ada yang namanya jalur prestasi mandiri. Nah, pada jalur prestasi mandiri ini sangat banyak kayak IPB itu mendukung hafiz Quran. Jadi ada beberapa minimal juz yang harus dihafal sehingga mungkin jika itu menjadi portofolionya untuk melamar pada jalur prestasi mandiri bagian hafiz Quran itu mungkin bisa di-approve sama IPB. Lalu ada dari jalur aku sendiri, jalur ketua OSIS. Dan fun fact-nya IPB itu menjadi perguruan tinggi negeri pertama yang membuka jalur ketua OSIS gitu. Mungkin ada beberapa universitas negeri lain seperti Unhas, Universitas Navy Veteran Yogyakarta itu juga sudah membuka untuk jalur ketua OSIS sendiri gitu. Lalu ada jalur prestasi mandiri untuk pramuka. Lalu juga ada beberapa jalur lain yang mendukung tentang soft skill dari pejuang PTN untuk bisa memenuhi portofolio sehingga masuk dari jalur ya, mandiri prestasi seperti itu. Kalau misalnya pada jalur ketua OSIS sendiri itu kita katakan seperti jalur SNMPTN tapi hanya untuk ketua OSIS seluruh Indonesia. Jadi mungkin seleksinya itu mengacu kepada nilai raport kita, lalu dari esai yang sudah kita tulis untuk melampirkan portofolio kita. Jadi nanti sebelum kita submit, mana tahu di sini teman-teman ada seorang ketua OSIS dan berkeinginan masuk IPB jalur ketua OSIS, mungkin yang dipersiapkan mungkin nilai yang bagus itu sangat penting. Lalu untuk melengkapi portofolionya, teman-teman boleh mendukung seperti perlombaan. Lalu nanti saat kita mengerjakan esai, yaitu ada seperti pemaparan akan program kerja yang sudah kita laksanakan sebagai ketua OSIS. Jadi mungkin penilaian objektif dari IPB dengan pembukaan ketua OSIS ini melalui leadership atau kepemimpinan yang sudah dilakukan sebelumnya oleh ketua OSIS. Seperti itu Kak Catur. Oke, wah seru banget ya. Berarti berkesempatan banget nih buat teman-teman yang mungkin sekarang menjabat menjadi seorang ketua OSIS. Bisa nih ada prospek ke depannya buat daftar di IPB. Duh sayang banget dulu gue sendiri bukan
ketua OSIS nih, kalau iya, waduh pasti daftar. Ya, tapi tidak apa-apa. Kalau sekarang tuh beda-beda. Kak Dodi pas kebetulan banget rezekinya diterima di IPB jalur ketua OSIS. Wah, oke oke. Emang kalau jalur ketua OSIS ini biasanya kuotanya berapa nih Kak Dodi? Banyak nggak sih Kak? Oke, kalau misalnya kita mundur di tahun aku sendiri pada angkatan 2021, kita ada namanya Himajatos atau Himpunan Mahasiswa Jalur Ketua OSIS di IPB. Jadi baru batch 5 untuk jalur ketua OSIS ini sendiri. Dan aku merupakan Himajatos batch 4 gitu Kak Catur. Jadi kemarin berdasarkan yang aku ketahui, Himajatos ini sendiri yang mendaftar pada tahun 2021 itu lebih dari 3.000 ketua OSIS seluruh Indonesia, dan yang keterima itu sekitar 250-an Kak Catur, seperti itu. Wow. Banyak ya, cukup ketat ya teman-teman ternyata jalur ketua OSIS. Oke. Pokoknya jalur SNM, SBM dulu kelarin guys. Oke? Ya. Oke, thank you Kak Dodi untuk jawaban-jawabannya. Oke, mau nanya juga nih ke Kak Ara. Kalau di UI sendiri itu gimana Kak Ara untuk jalur masuknya? Pakai jalur apa aja? Pakai lewat jalur depan, belakang, atau bagaimana nih Kak? Wah, jalur samping kali ya Kak Cater. Oh iya, lewat jalan Kukel atau Kutek nih Kak? Aduh, teknya deh kayaknya lebih bagus. Gitu. Oke, serius Kak. Ntar diin lagi kan bingung gitu. Jadi kalau di UI sendiri itu mungkin kita juga agak pusing ya jelasinnya. Cuman di UI ini sendiri itu dibagi ada 3 jalur dan itu juga ada. Jadi aku sebutin aja ya. Jadi ada jalur yang reguler, terus ada yang paralel, dan ada yang internasional gitu. Nah mungkin aku bedah satu-satu kali ya Kak. Nah untuk yang regulernya sendiri itu sama kayak penerimaan secara keseluruhan di seluruh PTN di Indonesia. Yang pertama ada SNMPTN, yang kedua ada SBMPTN, dan yang ketiga itu ada SIMAK UI atau ujian tulis mandiri di UI-nya gitu. Nah kemudian untuk jalur masuk yang paralel itu ada SIMAK UI paralel gitu. Nah, paralel ini apa sih Kak gitu, kok ada yang reguler ada yang paralel gitu. Nah jadi yang paralel ini kalau yang reguler nih kita kan bisa masuk itu hanya 3 tahun maksimal ya, 3 tahun setelah kita lulus. Misalnya aku lulus angkatan 2019, berarti yang boleh daftar itu cuma dari tahun 2019 terus 2020 2021. Setelah itu 2022 aku nggak boleh lagi nih daftar gitu, udah nggak keterima lagi lewat reguler. Sedangkan yang paralel itu nggak ada batasan waktu. Jadi kamu lulus SMA-nya 5 tahun yang lalu, terus baru daftar sekarang, itu boleh lewat paralel ini. Cuman memang jalurnya dan jurusan yang ada paralelnya itu nggak semuanya ada, dan juga cuman lewat ada SIMAK kalau aku nggak salah ya. Cuman ada lewat SIMAK-nya. Nah kemudian ada lagi nih jalur aku nggak tahu sebutan singkatannya, cuman masuk vokasinya UI, PP, apa PKB. aku PPKB. Nah, makasih Kak Cater. PPKB-nya UI itu ada yang apa namanya untuk vokasinya, menjadi kayak mandiri vokasi gitulah. Untuk masuk vokasinya lewat jalur mandiri. Nah, terus ada lagi nih untuk jalur internasionalnya. Jalur internasional itu modelnya ada yang namanya talent scouting. Kalau teman-teman pernah dengar, nah talent scouting ini mirip sama SNMPTN-nya kita. Kalau misalnya jalur jadi berdasarkan nilai rapor. Nah, cuman plusnya tuh mereka harus menyertakan hasil TOEFL, terus harus menyertakan motivation letter atau recommendation letter. Aku lupa apa aja persyaratannya, pokoknya kayak gitu. Nah, juga nanti ada juga di SIMAK kalau nggak salah tuh ada juga jurusan internasionalnya gitu. Jadi jalurnya juga yang untuk internasional ini ada 2, talent scouting dan SIMAK UI untuk yang internasional gitu. Jadi lumayan banyak ya cara masuk ke UI itu sendiri gitu. Cuman di sini mungkin buat teman-teman misalnya ada yang keinginan untuk masuk UI, di sini tuh ada perbedaan gitu. Jadi kalau untuk yang reguler itu apa nih bedanya reguler, paralel, internasional selain jalur masuknya? Yang berbeda itu adalah UKT-nya. Jadi untuk yang reguler sendiri itu kita UKT-nya standar lah, maksudnya masih mengikuti BOPB dan BOPP. Jadi kayak
UKT-nya kalau dibandingin sama universitas lain, atau aku udah bisa antara gitu karena aku masuk reguler, ya masih bisa dibandingkan lah, masih umum gitu, masih standar untuk masuk kuliah lewat SBM, SNM gitu. Dan bonusnya adalah kalau lewat SIMAK dan Mandiri kita nggak ada uang pangkal. Nah, itu enaknya di UI gitu. Terus, tapi nanti yang di paralel itu uang KT-nya juga lumayan. Jadi bertambah sedikit, agak lebih pricey, agak lebih mahal gitu ya. Nah, terus kita masuk lagi ke tahap yang ketiga, yang internasional. Itu juga perbedaannya adalah di UKT. Ya udahlah, ya tahulah ya, internasional, kelas internasional, di mana mereka itu kuliahnya 2,5 tahun di Indonesia apa 2 tahun itu, terus nanti 1,5 tahunnya lagi di luar negeri gitu, di universitas, kalau nggak salah sih di Australia ya, kerjasama sama Australia, aku nggak tahu, tapi kalau yang di FISIP di Australia. Jadi ya UKT-nya lebih lebih lagi gitu, jadi perbedaannya di sana. Catur untuk jalur masuk, dan juga aku udah plus sama UKT tuh. Iya, wah. Iya, UKT, kalau ngomongin tentang UKT, terus kita ini sebagai mahasiswa udah masuk-masuk semester baru, agak sedikit pusing ya kalau bahas-bahas UKT. Iya, makanya pantesan aku ingat UKT gitu, karena ntar lagi bayar UKT. Oh my Iya, God. lagi bayar UKT. Tapi tenang nih teman-teman, tidak usah khawatir terkait pembayaran UKT, karena di universitas-universitas apalagi perguruan tinggi negeri itu banyak banget beasiswa. Bahkan sekarang pemerintah juga kan sudah mengeluarkan beasiswa-beasiswa kan bagi mahasiswa-mahasiswa baru seperti KIPK, kemudian beasiswa unggulan dan lain-lain. Dan tentunya di IPB University dan UI tentunya pasti banyak beasiswa nih yang ditawarkan ke mahasiswa-mahasiswanya kayak gitu. Bener nggak Kak Dodi? Di IPB banyak banget beasiswa nggak sih Kak Dodi? Waduh, banyak banget Kak. Ada mungkin beasiswa internal dari IPB dan juga ada eksternal gitu Kak. Iya tuh, sama juga di UI juga sama, banyak banget beasiswa-beasiswa yang ditawarkan kepada mahasiswa. Jadi buat teman-teman saat ini berjuanglah sebisa mungkin, karena buat teman-teman di sini kan pasti kebanyakan masih SMA ya. Nah, itu kan bentar lagi SNMPTN, persiapkan nilainya sekarang, mulai dari sekarang. SBMPTN harus rajin-rajin belajar dari sekarang untuk persiapan kedepannya. Dan nggak salah juga untuk mempersiapkan nanti kalau hal-hal yang diinginkan terjadi ketika tidak diterima SNM SBM, bisa melalui jalur mandiri. Nah, terkait UKT, pembiayaan, biaya dan lain-lain, uh, masih ada jalan, masih ada beasiswa, masih ya pasti kalau semisal masalah pendidikan tuh akan ada aja deh jalannya kayak gitu. Kalau aku sendiri berprinsip seperti itu. Jadi sekarang berjuang dulu, fokuskan terlebih dahulu buat lolos ke PTN impian teman-teman semua seperti itu. Oke, tadi udah di-spill juga ya terkait UKT, terkait apa jalur masuk. Oke, sekarang aku juga mau nanya-nanya nih. Gimana sih Kak Amara dan Kak Dodi, cara kalian belajar, cara kalian menghadapi ujian-ujian seperti SBMPTN, atau mungkin mungkin Kak Amara menyiapkan SBMPTN, simaknya ujian mandiri, gimana sih cara Kak Amara belajarnya mulai dari awal hingga akhirnya diterima, dan gimana sendiri nih Kak Dodi, apakah ketika Kak Dodi ikut jalur ketua OSIS Kak Dodi belajar atau tidak? Ataukah Kak Dodi sudah mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan terburuk jika tidak diterima di jalur ketua OSIS, jadi masuk jalur apa diri atau apa? Apakah Kak Dodi belajar? Gimana sih metode-metode belajar yang kalian terapkan? Oke, boleh mungkin Kak. Siapa dulu nih yang mau jawab? Kak Amara dulu deh, boleh. Oke, mungkin aku duluan kali ya. Jadi untuk gimana nih aku belajar sampai akhirnya aku keterima di UI gitu. Mungkin sedikit aku tambahin dikit, ketika aku daftar di kriminologi di UI, itu aku juga ikutan SBM pasti, karena aku keterima lewat jalur SBM di UI, terus aku ikut SIMAK juga, terus ada universitas lain yang aku daftar juga nih, karena ya itu tadi yang dibilangin Kak Catur ya, yang kita perjuangkan adalah keterima di PTN-nya ini gitu. Memang mau di kriminologi gitu, aku juga menyiapkan cadangan-cadangan lainnya untuk memastikan ya aku nggak
apa ya, nggak nyesel lah gitu, dan yang penting mencoba gitu. Aku coba mandiri di UIN dan juga nyoba mandiri di UPN Veteran Jakarta gitu. Nah, jadi karena aku linjur nih tadi nih yang sebelumnya yang aku pelajari adalah berbau dengan sains, dari SMA mainnya sains, aku nggak pernah berdekatan sama sekali sama yang namanya soshum ya, ekonomi, sosiologi, dan teman-temannya, sejarah internasional dan sebagainya itu aku nggak pernah berdekatan. Sekarang aku harus membuka mata aku untuk lebih peka kalau ternyata ada nih namanya ilmu sosial, ada nih IPS, ada nih yang harus aku pelajari ekonomi gitu. Yang sebelumnya aku sama sekali nggak pernah berkutik di dunia itu gitu, bahkan menyentuh aja pun nggak gitu. Aku nggak tahu tuh sosiologi belajar apa, ekonomi itu kayak gimana gitu. Aku nggak tahu sama sekali gitu. Karena di SMA memang aku nggak ngambil peminatan ke arah yang IPS gitu. Nah, tipsnya adalah buat aku pribadi adalah motivasi. Motivasi aku belajar itu gitu. Karena kalau kita belajar gak ada motivasi mah nggak belajar ya namanya gitu kan. Jadi ya kita nggak punya tujuan. Jadi kita nggak bisa mematokkan kita harus seperti apa yang harus kita capai kalau seandainya kita nggak punya motivasi atau nggak punya tujuan. Nah, apa tujuan aku? Sama kayak yang aku ceritain sebelumnya gitu. Prospek kerja, planning aku yang udah aku atur sedemikian rupa gitu. Kalau misalnya aku dapat kriminologi, aku bakal kerja di sini gitu. Jadi hal-hal yang memotivasi aku nih, wah nanti aku udah jatuh cinta duluan nih. Aku belum jadi anak kriminologi, tapi aku udah jatuh cinta duluan sama, wah aku akan kerja di sini nih gitu. Wah aku dengan lewat kriminologi, aku bisa sekolah ke sini gitu. Aku kalau misalnya ngelanjutin ke luar negeri, aku udah tahu nih universitas aku harus yang mana gitu. Terus kalau aku kerja, wah fokus aku ke sini, aku bisa kerja di sini gitu. Nah, jadi yang aku lakukan selama 1 bulan full sebelum aku belajar adalah plan itu tadi gitu. Aku ngepetain mungkin bentukannya kayak mind map gitu ya. Nah, aku nge-planning gitu. Apa yang mau aku capai 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan. Apa yang akan aku lakukan ketika aku lulus dari kriminologi gitu. Karena menurut aku saat itu ya, karena mungkin sebelumnya aku udah coba kuliah gitu, udah mencoba kuliah di tahun 2019, aku udah sadar bahwa yang kita capai itu nggak hanya sekedar mimpi atau nggak sekedar keterima kuliah aja, tapi kita akan memikirkan, wah kalau kita udah masuk, kita mau gimana nih? Sama kayak tadi Kak Dodi juga bilang tentang passion gitu, nggak seneng kalau nggak passion nih, bingung nih gimana kelanjutannya dan sebagainya. Nah itu ya benar gitu. Jadi ya planning dan apa ya terpetakan kalau misalnya kita keterima di A, kita akan melanjutkan di sini dan di sini gitu. Nah, itu yang aku lakukan 1 bulan full. Aku mencari informasi lebih tentang kriminologi ini, aku cari informasi lebih tentang jurusan yang relate dengan kriminologi gitu. Sekiranya aku nggak bisa di kriminologi, apa nih jurusan yang aku bisa ambil selain kriminologi gitu, yang bisa masih relate lah gitu dengan mimpi aku yang tadi gitu, planning aku yang tadi gitu. Itu 1 bulan penuh research dan banyak hal lah yang aku pelajari tentang kriminologi ini sendiri gitu. Ketika aku udah tahu tujuanku, aku udah punya ketemu motivasi aku harus gimana, aku baru mulai menata pelajaran-pelajaran apa yang sekiranya sulit buat aku. Karena menurut aku ya, aku harus, kalau buat aku pribadi, aku harus belajar dulu yang sulit baru yang mudah gitu. Karena kalau yang sulit ini aku butuh konsentrasi full dan butuh fokus yang benar-benar fokus yang fresh. Kalau misalnya masih mudah menurut aku, masih bisa aku sambil, ya aku akan taruh itu di. Nah, jadi aku fokuskan ke, kebetulan saat itu aku kurang banget nih di ekonomi gitu. Jadi karena aku tahu waktu itu untuk SBM ini sebelum, karena aku masuk waktu itu COVID ya. Jadi waktu ini sebelum informasi kalau misalnya SBMPTN, UTBK itu nggak ada nih TPA-nya. Jadi aku belum tahu. Jadi aku belajar yang sulit. Aku urutin target-target aku dan aku lihat indikator-indikator apa nih yang akan keluar di soal SBMPTN, di SIMAK UI dan sebagainya. Aku list apa nih yang harus aku pelajari dan aku targetin. Jadi
target aku saat itu adalah kalau aku nggak salah setiap mata pelajaran, pokoknya setiap mata ujian itu setiap itunya lah ekonomi, sosiologi itu ada sekitar 14 indikator yang aku dapat gitu, sekitar 14 indikator gitu. Itu banyak ya, dikali dengan 4 jarak sekali dengan TPS dan sebagainya itu banyak. Pusing. Cuman saat itu aku targetin, oke, satu indikator harus selesai sekian jam. Aku bikin jadwal kayak aku SMA gitu. Jadi aku mulai 7, aku istirahat di jam 10, habis itu aku lanjut lagi sampai jam 12, aku istirahat isoma, habis itu aku lanjut lagi sampai jam 4 sore. Itu aku lanjut, aku istirahat, malamnya aku lanjut lagi. Aku bener-bener membuat hari-hari aku kayak aku SMA. Bedanya ya di depan laptop di rumah gitu ya. Nah, jadi itu yang aku lakukan terus-menerus gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung nih, Kak, tapi kan aku misalnya masih SMA, aku masih kuliah, aku masih belajar, harus sekolah dan sebagainya gitu. Mungkin sedikit tips dari aku, karena aku juga sebelumnya itu juga pernah ikut di tahun 2019. Kalau aku saat itu ngelakuinnya adalah memang aku harus spare waktu. Misal, aku harus curi-curi waktu gitu, karena kita nggak bisa pastikan kayak dari jam 7 sekolah sampai jam 3 pulang itu kita setelahnya masih fit atau enggak, masih senang belajar atau enggak gitu. Tapi dulu waktu tahun 2019 cara aku adalah ketika jam kosong aku mata pelajaran yang kosong itu gitu loh. Misalnya kalau misalnya kosongnya kimia aku belajar kimia, tapi kalau misalnya kosongnya sejarah PKN ketika sama tugas terus sampai PKN-nya kelar gitu. Biasanya aku kayak gitu. Dan pembagian aku ngerjain tugas sekolah, memang aku SMA, aku cuma tidur 3 jam sehari gitu. Karena aku harus belajar buat SBM saat itu karena aku mau kedokteran hewan ya gitu. Dan saat itu pilihan aku sebenarnya IPB tuh. Kak Dodi nih, jadi pilihan aku dulu waktu kedokteran hewan itu IPB. Jadi lumayan gitu. Tidur cuma 3 sehari karena apa? Karena sehari dari pagi sampai sore dan lanjut di malam hari dari jam 8 sampai jam 11 malam itu aku belajar untuk SBM itu sendiri gitu loh. Aku fokus dengan model yang sama kayak aku ulang lagi di UI gitu. Nah, nanti setelah itu aku baru bikin tugas gitu sekitar 2 jam. Sekitar 2 jam sampai jam 1 aku istirahat sebentar main handphone, baru kemas-kemas barang ya pokoknya total 3 jam aku tidur dari jam 3 bangun lagi di jam 6 pagi gitu. Itu waktu aku 2019. Di 2020 agak ningkat dikit. Aku tidur 5 jam gitu. Lebih fresh gitu. Lebih enak lah belajarnya saat itu gitu. Cuman itu adalah tips dan trik dari aku. Pokoknya intinya adalah temukan tujuan kamu. Ketika kamu ketemu tujuan kamu dan keinginan kamu akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan itu gitu. Karena memang sejatinya sifat manusia itu adalah semangat ketika dia mau sesuatu gitu. Kalau dia mau A pasti mau gitu kan. Jadi ketika punya rasa ingin, kejar yang kamu inginkan itu gitu loh. Cuman jangan lupa kalau melihat bahwa yang kamu inginkan belum tentu itu yang kamu butuhkan gitu. Cuman ya kejar terus gitu. Gitu nih Kak Catur. Panjang juga lagi. Waduh. Iya nih Kak Dodi. Banget ya dengernya. Sampai tadi agak sedikit tercengang. Sehari 3 jam tidur. Aduh, mohon maaf banget nih Kak. Aku orangnya nggak bisa seperti itu. Aduh, oke. Baik, teman-teman. Jadi, dari apa yang udah dibicarakan ya, udah dijelaskan oleh Kak Amara, pokoknya sesuaikan dengan diri kita, keinginan kita bagaimana, sesuaikan juga. Itu tadi cerita Kak Amara. Misal teman-teman nggak bisa nih tidur cuma 3 jam, nggak apa-apa, boleh lebih dari itu. Terus tadi yang penting masih juga harus melakukan sesuatu hal, ingin mengerjakan sesuatu hal, harus ada nih motivasi. Jadi apa ya, penyemangat teman-teman semua nih. Kalau dulu aku sendiri juga sama nih memiliki motivasi kayak contohnya aku pengen masuk UI. Jadi kayak wallpaper HP tulisannya UI, wallpaper laptop tulisannya UI. Terus di depan meja belajar nih ada gambar rektorat UI. Aku harus masuk UI gitu-gitu deh. Pokoknya banyak banget cara untuk memotivasi diri kita biar kita selalu semangat, selalu ingat, selalu berusaha dan berdoa akan
apa yang ingin kita wujudkan seperti itu. Dan mungkin kalau dari aku sendiri ya teman-teman, kalau misal sedang berjuang nih, jangan sampai lupa untuk meminta doa dan restu dari orang tua. Kasih tahu nih ke mereka apa sih mimpi-mimpi yang kalian inginkan. Jadi nanti mereka juga akan berusaha untuk mendoakan kalian supaya cita-cita yang kalian inginkan pun tercapai seperti itu. Terus tadi juga Kak Amara menyebutkan bahwa belajarlah mulai dari yang tersulit kayak gitu. Oke, karena Kak Amara tadi kurang banget dibilang ekonomi gitu ya Kak Amara. Iya, jadi fokuskanlah ke bidang ekonomi kayak gitu. Mungkin tadi dari tips dan triks dari Kak Amara gimana? Metode belajar Kak Amara ketika ingin mewujudkan impiannya yaitu masuk ke Kriminologi Universitas Indonesia. Jadi itu sifatnya ya menyesuaikan lagi ke teman-teman gitu. Apa yang tadi Kak Amara sampaikan pastinya bisa menjadi motivasi, semangat, dan insight baru buat teman-teman semua. Oke, ini tadi baru Kak Amara. Satu lagi nih dari Kak Dodi nih. Gimana sih Kak Dodi cara metode belajar Kak Dodi untuk menghadapi ujian-ujian mungkin SBM atau masuk jalur ketua OSIS tuh? Apa yang harus dipersiapkan waktu itu? Apakah Kak Dodi belajar kepemimpinan kah? Atau belajar apa nih Kak Dodi? Silakan Kak Dodi. Oke, mungkin ini sedikit berbeda ya dari Kak Mara. Kalau Kak Mara tadi memanfaatkan waktu libur sekolahnya ataupun libur kosongnya dengan belajar, mungkin kalau dari aku sendiri karena planning aku jauh sebelum masuk SMA, pengennya itu nggak mau ikut SBMPTN. Jadi nggak mau ikut ujian untuk masuk perguruan tinggi negeri. Maka dari itu mungkin salah satu cara aku biar nggak mengikuti SBMPTN itu dengan cara lulus SNMPTN atau jalur yang memakai nilai raport gitu Kak Catur. Jadi dari aku SMP, dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA, aku merupakan penganut rumus The King nih Kak Catur. Atau mungkin siswa-siswa GO nih, GO sukses gitu. Jadi mulai dari SMP kelas 1 sampai dengan kelas 3 SMA aku udah bimbel di GO. Dari kelas 1 SMP aku udah mulai sama tutor udah nanya-nanya nih tentang SNMPTN itu gimana, SBMPTN itu gimana. Jadi aku punya planning, aku nggak mau mengikuti ujian SBMPTN karena ketatannya sangat-sangat bisa kita bilang di luar nalar ya Kak. Lalu mungkin aku juga nggak mau untuk mengikuti jalur yang benar-benar ujian untuk masuk perguruan tinggi. That's why aku memilih SNMPTN dan memperbaiki nilai-nilai rapor aku. Jadi dimulai dari kelas 1 SMA aku udah rutin bimbel GO sampai dengan kelas 3 SMA. Di situ aku mulai fokus setiap hari untuk TST, konsultasi sama tutor, per mata pelajaran, dan juga mungkin kalau ada anak-anak GO di sini jangan lupa empatinya. Karena itu tiap hari kita di bus buat ngerjain empati, try out. Mungkin dari situ aku udah punya planning bahwasanya SNMPTN jadi jalan aku untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri. Dan alhamdulillahnya dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 aku masuk 3 besar. Mungkin itu membantu aku mempertahankan nilai dan sangat bermanfaat untuk aku memakainya dalam masuk perguruan tinggi melalui jalur rapot gitu Kak. Tapi aku juga punya risk mitigasi kalau tidak lulus jalur SNMPTN. Aku kemarin pada saat kelas 3, aku rasa GO masih kurang efektif sebagai media aku belajar atau tempat aku belajar. Aku juga mengikuti intens SBMPTN di ruang guru gitu kan. Jadi double les tuh. Ada di GO dan juga di ruang guru. Jadi itu aku plan itu mulai dari bulan 12 kan kemarin itu pengumuman untuk SNMPTN-nya kalau nggak salah di bulan 3. Jadi dari bulan 12 aku udah intensif untuk SBMPTN di ruang guru dan ternyata di bulan 3 alhamdulillah aku lulus dan aku tidak menyelesaikan intensif di ruang guru itu. Jadi setelah lulus SNMPTN pengumuman bulan 3, aku memilih untuk part time di salah satu perusahaan di Medan jadi digital marketing. Jadi tadi kalau Kak Mara mungkin sangat belajar untuk persiapan SBMPTN pada saat untuk mensiasati libur setelah kelas 3, aku malah memilih untuk bekerja karena udah ada backupan dari SNMPTN gitu Kak Catur.
Oke, berarti pokoknya fokusnya tuh Kak Dodi, aduh nggak mau banget ikutan SBMPTN kayak gitu ya Kak. Jadi cari jalan tikus gitu ya buat biar gimana caranya nggak lolos nggak ikutan SBM tapi keterima di PTN. Jadi terjadilah buat masuk ke IPB dengan jalur ketua OSIS. Wah, cukup menarik ya sebenarnya ceritanya. Ada nih yang begini nih. Ya. Tapi boleh juga nih teman-teman menerapkan mungkin pemikiran seperti itu kayak aduh jangan sampai gue ikutan SBM semoga mentok-mentok di SNM atau jalur lain gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa, hal tersebut bukanlah menjadi masalah kayak gitu asalkan teman-teman nanti bisa menerima resikonya seperti Kak Dodi tadi gitu ya Kak Dodi ya gitu ya. Jalur apapun ya tentunya harus dipersiapkan dengan baik, harus dipersiapkan matang-matang ya teman-teman karena ingat pesaing kita tuh nggak cuman 1.000 orang 2.000 orang gitu ya tapi puluhan ribu apalagi teman-teman ikutnya di SBMPTN atau di SNM ya SNM SBM atau Mandiri bah itu pokoknya harus benar-benar dipersiapkan dari segala macem lah gitu tadi juga Kak Dodi sempat kalau Kak Dodi dulu sempat ikutan salah satu bimbingan belajar gitu ya Kak Dodi ya. Oke oke, wah itu juga sangat ngebooster kita ya untuk harus belajar-belajar gitu. Tadi Kak Dodi ikut salah satu bimbel nih. Kak Ara ikut bimbel juga nggak sih Kak Ara? Oh ya, kebetulan aku nggak Kak bimbel. Ara, tapi 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 jangan disebutkan nama bimbelnya Kak Ara. Oh iya, aku kebetulan nggak bimbel sekali, guys. Oke baik. Oke, jadi Kak Dodi, kita agak berseberangan ya, gitu. Agak berseberangan gitu. Kak Dodi mau SNMPTN dia di GO, di les bimbel Eh, gitu. Tapi maaf oke. Kak, tapi aku enggak gitu. Aku tidak les di mana-mana. Jadi aku pure belajar sendiri sesuai dengan yang aku mau karena aku nggak suka belajar menurut modul yang dikasih sama tempat les atau jadi ya itu tadi Kak Catur, menurut aku kan apa yang aku pelajari itu yang dimulai dari yang sulit. Nah, belum tentu yang sulit buat aku tuh sulit buat tempat lesnya gitu loh. Jadi nggak cocok gitu. Akhirnya Hmm. aku memutuskan untuk bikin kurikulumku sendiri gitu. Wah, wah, wah. Berarti pembicara malam hari ini tuh memang bervariasi sekali ya teman-teman. Yang satu adalah sekte penganut tidak mengikuti bimbel dan satu lagi adalah sekte penganut mengikuti mengikuti bimbel gitu ya. Keren banget. Kalau aku sendiri ya, kalau misal mau nanya ke aku sendiri tuh sebenarnya ikut nggak ikut sih. Sempet dulu semester satu ikut bimbel kayak gitu. Cuman semester satu sorry kelas satu kelas berapa berarti? Kelas 10 sempat ikut bimbel tapi kelas 12 nggak ikut bimbel ya. Jadi setengah-setengah gitu ya. Jadi bisa merasakan gimana rasanya ikut bimbel, pokoknya sesuaikan dengan diri kalian nggak masalah nggak usah khawatir mau ikut bimbel atau enggak semua kembali semua percuma aja kalau misal ikut bimbel tapi nggak belajar maksudnya effortnya juga sedikit kayak gitu itu kan jadi kayak kita bisa tahu lah ya gitu tapi percuma juga nih kalau misal udah nggak ikut bimbel belajarnya kurang ya sama saja kayak gitu jadi pokoknya yang penting adalah keinginan dari diri kita sendiri gimana menghadapi masa kita seperti itu. Seperti yang tadi udah disampaikan Kak Dodi dan Kak Amal. Itu ya, tadi mungkin teman-teman bisa mencatat gimana cara metode belajar yang diterapkan oleh Sarah dan Kak Dodi untuk meraih PTN impian mereka. Nah, seperti yang udah kita tahu di awal bahwa Kak Ara dan Kak Dodi bukanlah mahasiswa yang cuma ikut di bidang akademik kuliah pulang, bukan mahasiswa kupu-kupu nih guys. Jadi Kak Ara dan Kak Dodi kan prestasi juga seperti Kak Dodi menjadi tadi ikutan bisnis plan dan Kak Amara juga menjadi apa ya debaters gitulah debaters gitu ya dan podcaster salah satu podcaster juga dan ikut kepanitiaan juga ya kita mau tahu nih cara Kak Ara dan Kak Dodi membagi waktu dalam belajar itu gimana nih ketika berhadapan dengan ada meeting, ada rapat, terus tiba-tiba harus mengerjakan deadline atau harus belajar karena besok ada ulangan. Nah, gimana sih Kak Ara dan Kak Dodi cara menghadapi hal tersebut? Gimana cara kalian membagi waktunya nih? Nah, gimana nih? Boleh nanya dulu ke Kak Dodi kali ya. Boleh Kak Dodi gimana Kak?
Oke, makasih Kak Catur. Oke, kalau misalnya dari aku ditanya tentang time management, pastinya ini adalah jawaban semua orang adalah memprioritaskan yang menurut kamu itu benar-benar kamu butuhkan dan kamu mampu gitu. Jadi untuk sekarang aku di perkuliahan, alhamdulillah tidak menjadi proker atau tidak menjadi budak proker karena aku tidak mengikuti organisasi di IPB. Namun aku lebih fokus kepada pembentukan skill set secara hard, hard skill seperti itu, dan aku mengikuti beberapa UKM tentang bisnis dan juga bisnis case dan beberapa perlombaan di bidang bisnis gitu. Jadi mungkin aku memprioritaskan antara jam kuliah dan juga jam untuk brainstorming atau mengerjakan paper-paper bisnis yang akan lampirkan dalam perlombaan. Jadi misalnya pada satu hari itu aku mendapatkan 3 mata kuliah yang secara durasinya itu berurutan gitu. Jadi mungkin dari matkul pertama ke matkul kedua jedanya cukup singkat. Lalu matkul kedua, ketiga itu cukup singkat. Jadi kayak aku memprioritaskan yang menurut aku adalah prioritas ini. Pastinya kita mahasiswa prioritas kita ya kuliah dan belajar. Aku memprioritaskan dulu untuk mengikuti perkuliahan walaupun secara online. Mungkin aku spare time dulu untuk mengerjakan segala tugas perkuliahan. Baru mungkin di tengah-tengah kesibukan itu aku pasti mempunyai banyak waktu kosong, apalagi kita online ya Kak. Semua kita kerjakan hanya di depan laptop, mulai dari jam 7 malam sampai dengan jam 12 malam. Meeting untuk brainstorming ide terkait bisnis gitu Kak. Dan alhamdulillahnya sejauh ini di samping aku mengikuti kompetisi, nilai ataupun IP aku alhamdulillah masih stabil dan bisa dikatakan cukup baik gitu. Jadi untuk teman-teman tips menjadi mahasiswa pola atau kuliah organisasi teman-teman harus pintar memprioritaskan mana yang benar teman-teman mendapatkan dampaknya secara langsung atau impact-nya, dan teman-teman yang merasa itu adalah kemampuannya gitu. Jadi pintar-pintar untuk membuat prioritas. Jangan semua diambil, jangan semua diikuti, jangan cuma ikut-ikutan doang gitu. Karena mungkin dari pengalaman aku sendiri, yang ikut-ikut itu kayak gak ada dampaknya secara positif, cuman buat have fun doang. Untuk apa ya? Karena mungkin kita ini di perkuliahan, ini menjadi pelabuhan terakhir kita, dermaga terakhir kita untuk jenjang karir yang lebih profesional. Maka dari itu kita harus mempersiapkannya juga dengan profesional gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa cari professional experience yang mendukung teman depannya. Wow, berarti Kak Dodi ini adalah tipe mahasiswa kuliah lomba ya, koala tadi kalau disebutkan. Wah, oke, keren banget ya ternyata bisa ikutan lomba. Tadi agak sedikit tersinggung nih ketika Kak Dodi ngomong kuliah organisasi semuanya diembat. Aduh, saya merasa tersinggung nih Kak Dodi. saya juga ikut banyak banget nih. Oke, oke, nggak apa-apa. Tadi kata Kak Dodi yang penting akademik jalan, perlombaan juga jalan, meningkatkan hard skill kayak gitu. Oke, oke. Prioritaskan mana yang lebih penting, itu yang diutamakan, itu yang didahulukan kayak gitu ya. Tapi Kak Dodi berarti sekarang pernah nggak sih kayak sama orang tua tuh bilangin jangan kebanyakan ikut lomba-lomba atau udah jangan kebanyakan ikut organisasi, nanti kuliahnya bagaimana nih kayak gitu. Pernah nggak sih Kak Dodi kayak gitu orang tua sama orang tua? Oke, mungkin itu pernah, cuman belum pernah menjadi support dalam segala aktivitas aku gitu. Dan mungkin alasan terbesar aku kenapa mungkin mau sangat ambis nih di bidang bisnis dengan mengikuti perlombaan ataupun bootcamp, dan mungkin pada saat karena aku di karir kedepannya mungkin aku mau relate ke apa yang aku pelajari sekarang atau dengan jurusan aku sekarang. Aku punya career planning mungkin yang di bawah ranah bisnis gitu. Jadi mungkin aku saat ini dengan mengikuti lomba, mengikuti bootcamp, menjadi mentor dan internship itu mungkin untuk memenuhi portofolio aku ke depannya itu sangat dibutuhkan ya Kak sebagai pertimbangan untuk masuk
di dunia profesional yang mungkin tidak sejalan dengan apa yang aku pelajari pada jurusan aku saat ini. Gitu, Kak. Oke, memotivasi sekali ya teman-teman. Walaupun jurusan A, tapi kedepannya mau B, kita belajar persiapan untuk ke B ini dari mengikuti hal-hal tersebut kayak tadi Kak Dodi ikut lomba bisnis plan, bootcamp yang diadakan terkait bisnis kayak gitu. Wah, itu keren banget nih teman-teman. Mungkin teman-teman yang sekarang masih jadi siswa nih, boleh dipersiapkan diri teman-teman semua. Siapa tahu mau seperti Kak Dodi, wah dicatat aja guys, dicatat gitu. Oke, thank you, terima kasih Kak Dodi atas jawabannya. Langsung kita kembali ke Kak Amara. Gimana nih kalau Kak Amara sendiri itu cara membagi waktunya gimana nih? Karena saya lihat-lihat, aku lihat-lihat nih Kak Amara adalah orang yang organisasi banget nih. Nah, boleh tahu dong gimana Kak Amara cara membagi waktunya dalam belajar dan berorganisasi? Oke, mungkin kalau tadi kita dengar dari Kak Dodi benar-benar anak yang lomba banget gitu ya. Ya bener Adrian, kura-kura rapat udah kayak bagian dari hidup saya saat ini gitu. Cuman mungkin kalau aku ngelihatnya lebih ke arah kesempatan dan peluang gitu. Jadi kalau aku ngelihatnya ya, ini untuk ngatur apa yang aku lakukan dan juga mungkin bagaimana fokusnya kita gitu ya. Buat teman-teman juga mungkin kaget kayak Kak Dodi, wow ikutnya keren banget nih gitu kan. Kakak yang ini keren banget. Ini apa yang aku lihat gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya apa ya fokus pengen lomba, pengen sebagainya itu atau pengen fokus ke organisasi itu juga berpengaruh sama jurusan apa yang teman-teman ambil gitu. Nah, jadi kalau di tempat aku lebih sering di kriminologi ya, itu lebih sering banyaknya kesempatan kita untuk ikut relawan, ikut kegiatan-kegiatan yang berbau dengan sukarelawan, volunteer dan sebagainya gitu. Jadi aku mungkin lebih banyak terjun ke dunia yang seperti itu. Nah, bagaimana cara aku untuk memanage itu semua, ngontrol itu semua? Pastinya aku udah tahu dulu apa yang harus aku lakukan untuk beberapa bulan ke depan gitu. Bahkan untuk lihat dulu sejauh mana nih kebutuhan kuliahku, kebutuhan apa ya, kayak kebutuhan pribadiku juga. Jadi kayak personalnya aku lah, mentiku, fisikku dan sebagainya gitu. Jadi aku lihat itu dulu kebutuhan itu utama gitu. Karena tadi Kak Dodi juga yang penting itu adalah kuliah karena memang tujuan kita ke PTN atau ya universitas itu adalah untuk belajar dan untuk kuliah gitu kan. Jadi yang aku lihat adalah kebutuhan kuliahku terlebih dahulu gitu. Nah setelah itu baru aku sesuaikan dengan apa yang mau aku ikuti gitu. Tadi Kak Cito juga bilang aku anaknya organisasi banget gitu. Aku mau bilang enggak, tapi iya, tapi enggak juga. Gimana tuh Kak? Jadi pokoknya intinya ada enggak banyak, enggak sedikit gitu. Di tengah-tengah lah gitu kan. Jadi biasanya aku lihat dulu kayak oh ketika aku ikut organisasi ini atau ikut kepanitiaan ini, ikut volunteer ini, durasinya selama apa, sampai kapan gitu loh. Jadi ketika aku ikut gitu, aku tuh udah gak keteteran lagi. Akhirnya tetap kuliahku tetap utama. Jadi selama aku menjalankan gitu ya, mungkin tadi kalau Kak Dodi kan sibuk banget ya gitu. Ada mentoring ini, mentoring itu, lomba ini, kuliah ini gitu. Dan terlihat juga sibuk gitu. Nah kalau aku, karena base-nya adalah sukarelawan, aku nggak terkait sama kompetisi apapun, aku nggak ada kewajiban untuk bikin ini begadang sampai tengah malam untuk organisasiku gitu. Jadi aku biasanya ngelihat kayak kalau misalnya aku masuk organisasi A itu sampai kapan durasinya dan ketika aku masuk ini aku bisa nggak ya nyelipin kepanitiaan lain gitu. Kalau aku nyelipin aku mampu nggak ya gitu. Nah jadi dibikin seperti itu gitu, dibikin planningnya. Biasanya sih yang aku kalau misalnya terkait jadwal ini yang penuh adalah kalenderku gitu karena buat aku adalah durasi aku menjabat atau berperan di suatu organisasi, suatu kegiatan atau suatu program itu apa ya kayak berpengaruh sama gimananya aku gitu loh. Kayak aku bisa nggak ya jalaninnya gitu. Jadi di kalenderin sih kalau aku kayak di timelinein gitu. Kayak
ya udah jalanin. Aku nggak merasa terbebani sih selama ini dengan kegiatanku, tapi ya harus di timeline-in gitu, kayak harus bisa tahu selama apa dan kita mampu atau enggak gitu. Mungkin kalau urusan kayak apa aja dicomot, kalau aku sebagai anak organisasi it's okay. It's okay selama kita mampu untuk memanage itu gitu loh. Nggak apa-apa mau kemana-kemana dicomot, nggak apa-apa, karena baik tadi kalau disebutin adalah hard skill, organisasi itu juga mengasah hard skill kamu, karena apa ya, secara nggak langsung kamu pahamin itu. Mungkin bedanya adalah kita nggak dapat sertifikat ya, kayak kemampuan hard skill, misalnya kemampuan Microsoft Office. Kalau kita ikut bootcamp, kita dapat sertifikat bahwa kapasitas kita untuk bisa Microsoft Office itu terjamin, ada sertifikatnya secara jelas gitu. Tapi organisasi mungkin nggak ada. Cuman itu bisa dapat gitu loh. Maksudnya hal kayak gitu juga gitu. Jadi kalau poin dari aku tadi adalah dikalenderin. Kalau aku bisa dikalenderin, dijadwalin gitu. Jadi nggak keteteran dan nggak bingung, nggak pusing gitu. Gitu deh, Kak Catur. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Ara untuk jawabannya. Kayak tuh tadi dari Kak Ara. Kak Ara tuh bukan anak organisasi banget, tapi iya, ya gitu ya. Bukan tapi iya. Oke, baik. Jadi nggak apa-apa teman-teman. Kalau semisal nanti teman-teman ikutan organisasi banyak-banyak, ya nggak apa-apa. Asalkan yang paling penting jangan sampai lupa sama kewajiban utama kalian sebagai pelajar, yaitu belajar. Dan kewajiban teman-teman untuk memperjuangkan PTN-nya kayak gitu. Semisal teman-teman sekarang nih sedang duduk di bangku kelas 11 SMA gitu ya, kelas 2 SMA. Kan lagi banyak-banyak nih ikut organisasi, mungkin kayak OSIS atau Dewan Hambalan atau PMR dan lain-lain sebagainya. Nah, itu nggak apa-apa. Kalian aja jalanin aja, enjoykan aja, nikmatin aja gitu. Tapi di sisi lain kalian juga harus ingat bahwa kalian punya tujuan untuk meraih perguruan tinggi yang kalian ingat. Jangan sampai lupa akan tujuan utama kalian tersebut gitu. Bahwa Kara biasanya tuh ngalenderin gitu ya, dilingkarin, dibuatin jadwal kayak gitu. Kiranya kapan aku harus belajar, kapan aku harus fokus ke organisasi kayak gitu. Bener banget, karena dulu aja waktu aku SMA tuh sama seperti itu, kayak aku ada ikut organisasi yang namanya OSIS. Nah, di situ tuh pasti banyak banget kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Tapi di sisi lain aku juga harus ngerjain PR, ngerjain tugas, harus persiapan SBMPTN gitu ya, semisal. Karena dulu aku sendiri jujur SBMPTN persiapannya dari kelas 10 SMA itu udah persiapan, walaupun ya tidak intens banget kayak gitu. Jadi kayak di kalenderin, dijadwalin, di apa ya, kiranya tanggal sekian aku harus belajar SBM, tanggal sekian aku harus belajar untuk materi A, B, C dan seterusnya. Bener banget tadi di kalender. Keren ya teman-teman untuk jawaban-jawaban dari kita malam hari ini dari Kak Dodi dan Kak Ara. Tapi di sini kita masih akan ada beberapa hal yang pengen ditanyain lagi nih. Kalau sekarang nih lebih ke pengalaman ketika menjadi mahasiswa nih. Gimana sih Kak Dodi ya, Kak Dodi sama Kak Ara sejauh ini menjadi mahasiswa tuh gimana sih? Lebih banyak enaknya atau lebih banyak pahitnya atau gimana nih? Apakah banyak perdrama-dramaan bersama teman-teman, bersama dosennya gitu? Mungkin di sini Kang adik-adik kita yang dari SMA masih nggak kebayang nih nanti kuliah gimana. Mungkin bayangan adik-adik waktu SMA tuh, bayangan adik-adik kita di SMA tuh mikir kalau, wih kuliah enak banget nih bisa pakai baju bebas. Aku pengen pacar-pacaran lah waktu SMA gitu-gitu kan. Pasti mikirnya kayak gitu kan, banyak enak-enaknya kayak gitu. Mari kita tanya langsung nih ya ke Kak Dodi dan Kak Ara, apakah benar cerita yang disampaikan oleh adik-adik SMA kita yang ala-ala drama sinetron itu terbukti nyata di kehidupan perkuliahan? Boleh nih, silakan. Kak Dodi dulu deh, Kak Dodi nih yang wajahnya sudah menunjukkan apa nih? Silakan Kak Dodi. Oke, kalau dari aku sendiri gimana rasanya jadi mahasiswa, pasti kayak nano-nano ya Kak. Ada asamnya, ada pahitnya, dan ada manisnya. Tapi di balik itu semua, aku kayak mengacu atau berorientasi mahasiswa itu agent of change nih Kak.
Jadi mungkin dengan kesempatan atau status kita sebagai mahasiswa, sangat banyak opportunity yang bisa kita dapatkan nih Kak. Mungkin salah satunya ada di beberapa lomba yang mungkin yang mengharuskan kualifikasinya adalah seorang mahasiswa gitu Kak. Dan ada di beberapa magang atau internship yang mengharuskan kualifikasinya untuk mahasiswa, bukan graduate melainkan undergraduate gitu ya Kak. Dan mungkin sekarang dengan adanya kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan, sebagai mahasiswa kayak kan kebebasan dalam memilih apa yang mau tuju ke depannya. Karena mungkin di PB itu sendiri adalah kampus Merdeka ya Kak, atau program dari pendidikan. Jadi kita, walaupun aku sekarang mahasiswa dari nutrisi dan teknologi, kan dalam kuliah dari departemen lain. Jadi aku rasa kesempatan kita kalau kita seorang mahasiswa itu lebih besar daripada tidak menjadi mahasiswa gitu Kak. Dan mungkin kenapa sih kalau misalnya diekspektasikan teman-teman yang SMA kuliah itu akan itu pelabuhan kita sebelum kita mengarungi besarnya laut atau samudra. Jadi mungkin di tempat ini kita mengisi bahan bakar, kita mengisi energi, kita mengisi semua persiapan sebelum kita melalui samudra yang sangat luas. Jadi apa aja sih yang atau bahan bakar atau sumber daya yang harus kita isi saat kita menjadi mahasiswa? Pasti kemampuan kita, skill dan soft skill kita harus benar-benar kita persiapkan di masa perkuliahan ini sebelum kita melaut atau mengarungi besarnya samudra, yaitu dunia yang lebih profesional ke depannya. Seperti itu, Kak. Wah, oke tuh teman-teman dengerin nih, perkuliahan itu tidak semanis drama sinetron ya, tidak semanis cerita-cerita di sinetron, karena di sini tuh kita harus mempersiapkan pengetahuan-pengetahuan kita, skill-skill kita sebelum kita, kata Kak Dodi tadi, mengarungi lautan luas, diibaratkan mengarungi kehidupan kita ke depannya kayak gitu. Karena bener banget di dunia perkuliahan ini adalah waktu yang tepat untuk kita mengeksplor lebih lagi diri kita, kehidupan kita ke depannya, untuk menjadi seperti apakah diri kita ke depannya dipersiapkan uh, di perkuliahan ini seperti itu. Oke, keren banget Kak Dodi. Terima kasih banyak. Langsung aja kita dengarkan penjelasan dari Kak Amara. Gimana nih Kak Amara, menurut Kak Amara pengalaman-pengalaman apa aja sih yang seru, yang mendrama, yang mengsedih seperti ini? Kayaknya kuliah itu lebih ke drama ya. Drama. Wah, Drama ya drama gitu. ya. Oke, baik. Maksud aku Genrenya apa kenapa nih? gitu? Kenapa kayak gitu? Karena uh, sebagai ya tadi kita udah bahas tentang perkuliahan itu lebih bebas. Kita dibebaskan. Kayak ibarat ini perbandingannya adalah mungkin teman-teman yang masih SMA nih. SMA itu ada jam masuknya. Jam 7 harus masuk, jam 4 pulang. Hari Senin bajunya putih abu-abu, hari Jumat bajunya baju muslim atau baju putih abu-abu lagi buat yang non muslim misalnya gitu. Hari Rabu pakai baju pramuka. Jelas ada aturannya. Cowok nggak boleh rambutnya gondrong misalnya. Cewek nggak boleh pakai make up. Hal-hal yang seperti itu yang kayak itu tuh adalah tata tertib atau peraturan yang ketemu di SMA yang nggak ada di kuliah, di perkuliahan gitu. Nah, biasanya kita sebagai orang atau sebagai anak remaja yang mau gede, itu biasanya kan coba sana sini ya Kak. Kayak wah di kuliah tuh enaknya ini, enaknya nggak bebas ini, bebas itu. Aku mengakui bahwa pertama untuk gaya kamu personal kamu nggak dibatasin, kamu bebas, cowok boleh gondrong gitu loh, selama tuh sopan ya, cowok boleh gondrong. Apalagi kalau misalnya kamu mau ngambil jurusan jurusan fashion, wah kamu mau kayak model pergi kuliah juga ada masalah. Itu enak. Aku bilang itu enak dan kuliah itu enaknya itu, senangnya tuh itu gitu. Nah, di balik kebebasan itu, di balik kesenangan yang nggak kamu ketemu di SMA, ada beban dan tanggung jawab yang lebih berat yang kamu rasain gitu.
harus pikirkan, tapi akan datang dengan sendirinya ketika kamu udah memasuki mungkin Kak Dodi aja udah kepikiran gitu ya untuk soft skill, hard skill, belajar A, belajar B gitu. Mungkin kalau misalnya kamu nggak kayak Kak Dodi yang masih mau semester 3, nanti ketika kamu udah semester 4 nih kayak aku, kayak catur gitu, atau bahkan lebih tinggi lagi, itu dengan sendirinya langsung kepikiran kayak, waduh, aku harus gimana ya? Aku harus kemana ya gitu loh. Nah, untuk mengantisipasi nggak bisanya kita itu, yaitu dia tadi harus punya prinsip, harus punya aturan sendiri, atur main sendiri gitu loh. Kayak Kak Catur tadi bilang kan, sempat disinggung juga gitu. Hal yang harus kita punya ketika kuliah itu adalah prinsip. Karena apa? Misalnya, aku temenan nih sama Kak Dodi. Kak Dodi fokusnya di bisnis, aku bestie nih sama Kak Dodi. Pergi jajan bareng misalnya, kuliah satu jurusan gitu. Kak Dodi sukanya ke bisnis gitu. Nah, kalau seandainya aku pribadi nggak punya tujuan, nggak punya prinsip hidup, aku akan ikut-ikutan sama Kak Dodi. Pasti aku bilang, Dot, aku juga ikut dong bisnis plan kamu, masuk tim kamu dong, gitu-gitu. Ajarin aku dong gitu. Nah, jadi karena apa ya? Karena kuliah itu bebas gitu. Teman-teman harus punya prinsip gitu. Kalau enggak, teman-teman akan kebawa arus yang teman-teman nggak tahu nih arusnya tuh baik atau buruk gitu. Ya bagus kalau temenan sama Kak Dodi, mainnya ke bisnis plan, belajar lomba dan sebagainya. Kalau misalnya ketemu teman yang nggak baik, kayak gimana gitu. Nah, itu adalah sukacita di perkuliahan. Pertemanan itu lebih kejam ketika udah di kuliah. Karena apa? Karena teman-teman bisa ke arah yang lebih baik atau bahkan lebih buruk dari SMA gitu. Nah, jadi apa yang bikin kuliah ini sulit adalah teman-teman harus punya prinsip. Tapi apa yang bikin senang, teman-teman nggak punya batasan untuk mencari sejauh mungkin yang teman-teman mau gitu loh. Jadi ya balik lagi kita harus punya prinsip sendiri, impian, tujuan, cita-cita sendiri gitu. Karena setiap orang itu nggak sama. Aku sama Kak Catur itu nggak sama gitu loh. Nggak sama meskipun kita anak organisasi gitu ya. Nggak sama gitu. Kak Catur apa tujuannya, aku tujuannya beda gitu. Sama Kak Dodi juga beda gitu. Jadi teman-teman harus yakin sama diri teman-teman gitu. Tapi overall kuliah tuh enak guys. Ini gue takutin teman-teman gitu. Tapi kuliah tuh enak. Percayalah, kuliah tuh enak gitu. Bisa ya banyak lah yang bisa gitu. Jadi enak. Betul banget kata Kak Amara. Intinya kuliah itu enak. Kenapa kita bilang enak walaupun di dalamnya banyak lika-liku kehidupan? Ya karena dari adanya lika-liku kehidupan, suka dukanya itu yang membuat enak gitu loh, yang membuat bahwa kehidupan perkuliahan itu berwarna kayak gitu. Semuanya ada di dalamnya, mulai dari ya pertemanan lah, perdramaan lah, atau hubungan dengan dosen lah, itu sebenarnya yang membuat kita enak sih gitu teman-teman. Nah, ada hal yang menarik juga nih teman-teman yang pengen aku sampaikan bahwa sebenarnya setiap universitas itu memiliki gayanya masing-masing ya teman-teman. Itu sih jadi yang membuat feels kita sebagai mahasiswa itu ya berbeda-beda seperti yang Kak Amara bilang. Tujuannya beda-beda, terus sikap dan perilaku setiap mahasiswa pun juga ya tentunya berbeda-beda kayak gitu. Makanya kita baik-baik dalam memilih dalam rangkaian untuk kedepannya itu kita benar-benar harus berhati-hati seperti itu. Oke, mungkin langsung aja ke sesi selanjutnya nih, mungkin sesi yang ditunggu-tunggu banget buat teman-teman semuanya di sini. Wah, banyak banget nih. Oke, jadi sekarang kita langsung aja buka sesi question and answer, sesi tanya jawab nih, sesi ngobrol-ngobrol santai guys. Sebenarnya dari awal juga kita udah ngobrol-ngobrol santai sih. Iya. Boleh mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan atau ada yang mau on cam boleh banget nih. Silakan, tadi udah ada beberapa yang on cam tapi off cam lagi. Wah, udah ada yang pertanyaan lagi nih, udah ada pertanyaan lagi nih. Wah, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Atau mau bertanya langsung boleh kali ya. Dita nih, Dita boleh on mic nggak nih Dita? Kalau Dita,
Wah, mana nih Dita? Dita, ngobrol langsung aja yuk, Dit. Wah, jangan malu-malu dong. Oke, oke. Mungkin malu-malu ya teman-teman Dita ini. Oke, boleh langsung aja kita lihat pertanyaannya ada di kolom chat nih. Kak, saya izin bertanya dan mohon sarannya nih ke arah Kak Dodi. Ada yang meminta saran nih. Saya anak SMK dan jurusannya itu desain grafika dan ingin mengambil prodi ilmu komputer dan teknik informatika. Apakah prodi tersebut sesuai dengan jurusan desain grafika? Wah, gimana nih? Dan apakah peluang lintas provinsi besar, Kak, jika mengambil dua provinsi? Oh, berarti si Dita ini berasal dari Provinsi Sumatera Utara nih. Nah, dia mau ngambil salah satu universitas di luar Sumatera Utara dengan background dia adalah anak SMK mau ngambilnya ilmu komputer atau teknik informatika dan teknik informatika dia backgroundnya desain grafika. Mana nih Dodi pandangan kalian tentang ini nih? Boleh mungkin Kak Dodi dulu Kak. Jawab ya, mungkin aku juga merupakan siswa yang eligible yang berhak mengikuti SNMPTN. Mungkin tips untuk teman-teman sebelum mengikuti SNMPTN biar memaksimalkan teman-teman yang pastinya sebelum teman-teman melakukan pendaftaran harus sekali lagi cross atau mengecek secara detail akan kualifikasi yang diminta dari prodi perguruan tinggi tujuan teman-teman. Jadi misalnya ini merupakan SMK dari program studi desain grafika dan mungkin ingin ataupun berminat untuk melanjutkan S1-nya atau berkuliah di jurusan informatika atau ilmu komputer. Dan setahu aku untuk SMK itu sangat terbatas ya Kak jurusannya untuk melanjutkan sarjana atau berkuliah S1 di universitas negeri gitu. Jadi mungkin saran untuk Dita nanti saat portal SNMPTN sudah dibuka dan sebelum mendaftar jangan langsung kayak nge-submit atau kayak registernya diselesaikan. Harus nge-research dulu nih apa sih kualifikasi dari program studi yang diminta dari kampus ataupun program studi tujuan dari Dita gitu. Karena dari teman-teman aku sendiri itu sangat banyak masuk ke dalam zona yang bisa aku bilang jadi bumerang diri dia sendiri. Dia anak IPA tapi pengen ngambil ke bahasa. Mungkin yang kita tahu kalau SNMPTN itu pasti memprioritaskan ya saintek anak IPA, sosum ya anak IPS, yang pastinya yang menjadi top prioritas mereka untuk menseleksi adalah yang relate dengan semuanya gitu Kak. Ini misalnya ada anak IPS nih, tapi pengennya FK, ya pasti nggak bisa gitu Kak. Jadi mungkin teman-teman bisa memaksimalkan peluang SNMPTN-nya dengan cara mencari tahu dan mencari lebih detail akan kualifikasi pada prodi dan PTN tujuan teman-teman. Dan kalau misalnya Dita juga bertanya peluang lintas provinsi, karena aku juga berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di Medan, dan aku merasakan atmosfer berkuliah di Pulau Jawa itu sangat berbeda sama di Pulau Sumatera. Jadi kenapa mungkin anak Sumatera Utara itu sangat banyak atau mempunyai cita-cita untuk berkuliah di Pulau Jawa gitu. Menurut aku semua punya apa ya? Punya potensi atau punya peluang untuk masuk di Pulau Jawa. Kalau misalnya Dita mungkin gagal di jalur SNMPTN, ya mungkin notabene sekolahnya masih jarang meluluskan mahasiswa SNMPTN untuk lintas provinsi, Dita bisa mengikuti SBMPTN. Karena SBMPTN itu pure kita diseleksi mungkin dari portofolio ataupun nilai UTBK kita. Kalau misalnya SNMPTN mungkin ada indikator tentang alumni atau track record dari sekolahnya meluluskan ke perguruan tinggi tersebut atau tentang prioritas tentang lintas provinsi itu mungkin menjadi indikator untuk SNMPTN. Namun kalau Dita mengikuti SBMPTN, mau Dita dari Sumatera Utara, pengennya ke Pulau Jawa atau ke UI, ke UGM, selagi nilai Dita itu mencukupi atau skor UTBK Dita itu mencukupi, itu bukan menjadi suatu masalah dan insya Allah itu bakal lolos gitu. Jadi fokus aja sama apa prioritas, tentukan prioritas dari sekarang biar persiapannya lebih matang. Gitu dari aku Kak Catur.
Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Dodi. Ya, itu tadi Dita untuk jawaban dari Kak Dodi terkait pertanyaan yang ingin Dita sampaikan gitu. Mungkin bisa menjadi perhatian juga nih untuk teman-teman jika kasusnya sama apa yang seperti Dita sampaikan ini kayak gitu. Pokoknya tentukan dulu prioritasnya sambil melihat-lihat nih indikator-indikator apa saja yang perlu diperhatikan ketika ingin mendaftarkan SNMPTN. Kayak gitu. Dita ini benar-benar bertekad bulat sekali ingin merealisasikannya, itu bukan masalah, itu bukan hal yang masalah. Lebih ya, jadi daripada nanti apa ya penasaran kan kayak gitu. Tapi lagi-lagi ingat prioritasnya, kemudian ingat-ingat lagi indikatornya, mulai dari nilainya, kalau semisal mau daftar di luar provinsi atau uh, alumni-alumninya kayak gitu. Kalau di SNMPTN biasanya memperhatikan hal-hal seperti itu. Ya walaupun memang ada beberapa kasus yang jatuhnya seperti keajaiban gitu ya, kayak mendaftar di luar kampus, di luar provinsi, terus nggak ada alumni sama sekali, tapi tiba-tiba lolos. Wah itu juga kita kan tidak ada yang tahu karena sejauh ini sampai saat ini penilaian SNMPTN itu memang benar-benar sangat misterius sekali ya. Tidak ada yang mengetahui secara pasti dan tepat bagaimana kayak gitu. Memang dari dulu SNMPTN itu lebih ke ya lebih seperti itu kayak gitu. Toh juga ada juga nih kalau semisal di SNMPTN tuh nilai kita udah bagus banget nih, udah yakin lolos nih, tahu-taunya nggak lolos kayak gitu. Itu banyak banget hal-hal seperti itu. Jadi ya banyak-banyak apa ya strategi berdoa ya gitu sih untuk SNMPTN pasti bisanya seperti itu. Mungkin kita langsung dengerin aja ya pendapat dari Kak Amara terkait kasus ini seperti apa. Apakah hampir mirip-mirip dengan jawaban dari Kak Dodi ataukah memiliki pendapat lain? Boleh langsung saja kita dengarkan pendapat dari Kak Amara. Oke, Kak Catur, makasih. Jadi tadi aku sempat research dulu jurusan desain grafika ini apa ya gitu. Karena aku bingung tuh gitu. Ternyata jurusannya itu lebih relate ke DKV, terus ya pokoknya gambar-gambar ya kayaknya ya. DKV sih kayaknya. Nah, jadi gini, eh, aku nggak akan bilang kalau misalnya nggak punya kemungkinan karena peluang itu akan selalu ada untuk siapapun mereka gitu. Cuman yang tadi Kak Dodi juga udah sampaikan adalah pertimbangan. Pertimbangan pertama kalau SNM itu ada butuh apa namanya butuh alumni, terus habis itu butuh kualifikasi asal ya gitu kayak ya dulu tuh ada kayak SMA yang boleh daftar ini adalah SMA IPA, SMA IPS atau SMK IPA gitu. Mungkin fokusnya Dita mungkin boleh ke arah SMK-nya ini SMK Science, IPA atau yang IPS atau yang bahasa. Kalau nggak salah ada juga nih yang kayak gitu karena ada pengelompokan gitu kan atau kayak SMK mungkin ada kesehatan, ada SMK kesehatan dan sebagainya. Itu harus diperhatikan dulu gitu. Nah, cuman untuk amannya kalau misalnya Dita memang pengen banget nih masuk ke ilmu komputer atau teknik informatika, yang ngambilnya kalau nggak di SBMPTN, mandiri jalur yang ujian gitu karena itu jauh lebih aman dan peluangnya jauh lebih meyakinkan atau lebih pasti lah gitu karena kalau untuk jurusan SBM ini ya kita nggak dilihat dari mana kamu, dari provinsi mana kamu, mau dari kota mana, mau dari desa mana, apa jurusan kamu, selama kamu bisa membuktikan bahwa melalui skor UTBK kamu tuh bahwa kamu memang bisa diterima di sana, kamu akan keterima gitu. Jadi bisa atau enggaknya bisa, tapi itu dia tadi jalur apa yang kamu pilih gitu. Mungkin kalau Dita juga prefer mandiri atau lulus ujian mandiri universitas juga nggak ada masalah gitu. Lebih besar lagi nih peluangnya karena uh, ya teman-teman otomatis sudah terseleksi nih dari SBM udah sekian yang keterima gitu kan. Akhirnya mau mandiri gitu juga bisa gitu. Jadi peluangnya besar, peluangnya ada kok gitu dan nggak masalah kamu mau dari SMK mau dari mana SMA ini SMA itu gitu dari provinsinya di Sumatera Utara di luar di Aceh nggak ada masalah gitu sama
Yang penting adalah itu dia tadi strategi kamu, daftarnya lewat apa, terus sama keinginan kamu. Setinggi apa keinginan kamu dan setinggi apa keyakinan kamu terhadap apa yang kamu pilih. Gitu mungkin, Dita. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih banyak Kara untuk jawabannya. Dita, dan dari pertanyaan yang disampaikan, semoga bisa membantu Dita untuk kedepannya dan nggak kurang-kurangnya aku juga ngasih tahu nggak cuman Dita, semoga aja teman-teman di sini bisa mendapatkan insight dari jawaban yang udah disampaikan tadi oleh dua narasumber Kak dan Kak Dodi seperti itu. Ya, untuk ini ya oke, terima kasih Dita. Nah, jadi biar lebih mantap lagi, gue tanyakan nih, biasanya kan di SMA, SMK tuh ada yang namanya guru BK gitu ya, bimbingan konseling yang biasa ngurus keluar masuknya mahasiswa gini, tentang perguruan tinggi gitu kan biasanya jalurnya masuknya lewat guru BK kayak gitu ya, atau ke guru yang in charge di kemahasiswaan di kesiswaan seperti itu ya. Bisa mungkin langsung tanya ke beliau-beliau, kiranya cocok enggak, bagus enggak, karena beliau yang lebih ngerti terkait hal ini seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin adakah pertanyaan lain lagi selain pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh Dita? Boleh banget nih teman-teman, karena kita masih ada beberapa waktu lagi untuk sesi tanya jawab ini. Yuk, yuk, yuk. Adakah pertanyaan lain lagi? Mungkin dari teman-teman di sini ada siapa nih? Ada Dewi, ada Firda, ada Sani, ada Febronia, ada Juliana, ada Tias, ada Sisi. Wah, teman-teman bisa langsung tanyakan aja. Dan mungkin sambil nunggu pertanyaan mau nanya lagi nih. Kak Dodi sekarang di mana Kak? Oke, untuk saat ini mungkin aku udah berdomisili di Bogor ya, karena mungkin awal Agustus tanggal 15 kita udah Oh, benar. ya. Oke. Kak Amara gimana Kak? Kak Amara sendiri udah masuk atau belum nih? Kapan masuknya nih Kak Amara? Wah, belum nih Kak Cater. Oh, belum Masuknya masih masuk. tanggal apa dah? Tanggal 29. Tidak memperhatikan gitu. Belum, masih Oke. liburan, masih liburan. Masih liburan ya, masih liburan tapi nggak berasa libur ya. Tidak berasa libur sama sekali gitu kan. Tapi nggak apa-apa, aku happy gitu. Happy banget. Kak Dodi sekarang gimana? Kak Dodi lagi sibuk apa nih Kak? Oke, kalau misalnya ditanya sekarang kesibukan, mungkin tadi aku udah mention di awal, sekarang mungkin lagi sedang mengikuti inkubator bisnis Oh iya. yang dilaksanakan di IPB. Gitu, Oke oke, betul bisnis. Wah, anak bisnis banget ya, walaupun anak apa Kristen teknologi pangan gitu ya. Ya, keren banget lah pokoknya. Yuk teman-teman, ada lagi nggak yang mau disampaikan nih? Atau mungkin Dita mau nanya lagi, boleh banget. Teman-teman inspirator, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Aku mau nanya dong, aku mau nanya nih ke Kak Amara. Kak Amara gimana sih Kak, teman-teman di FISIP anak-anaknya gimana nih Kak? Apakah ambisius sekali dalam belajar atau anaknya politik sekali gitu ya, kan lebihnya ke sosial gitu ya. Boleh dong. Kalau di FISIP, ya itu dia tadi ya. Tadi kalau Kak Catur bilang kalau misalnya setiap univ itu ada gayanya, balik lagi setiap fakultas, setiap jurusan ada gayanya gitu kan. Nah, itu dia tadi. Jadi kalau di FISIP ada yang fokus ke apa ya? Fokus ke arah bidang lomba misalnya, atau fokus ke debat, fokus ke perlombaan A, B, C itu banyak. Itu biasanya anak jurusan ilmu komunikasi dan anak HI. Itu bisa mereka fokus ke arah perlombaan gitu. Karena memang banyak lomba yang relate mungkin sama mereka gitu. Nah, kalau khusus kayak misalnya ilmu politik mungkin masih relate gitu. Masih bisa lomba esai, lomba banyak lah bidang perlombaan yang bisa diikutin. Nah, tapi kayak misalnya anak kriminologi itu kita, kalau aku ya sama teman-teman aku yang lain,
itu lebih fokusnya ke arah penelitian gitu loh. Penelitian, terus research, ya lebih ke arah sana karena memang lahan kita untuk apa ya, mengekspresi kayak kalau di tadi ya di bidang lomba, di bidang bisnis segala macamnya itu sangat-sangat minim, nggak ada gitu, kayak bisa dikatakan nggak ada gitu. Jadi ya kita fokusnya ke arah riset, penelitian, dan sebagainya gitu. Dan jarang sih diperlombakan, biasanya lebih sering main publikasi-publikasian gitu. Jadi kayak jurnalnya udah dipublikasiin belum gitu-gitu, udah di ini belum, udah di itu belum. Biasanya kalau di FISIP itu kayak gitu, apanya ya, vibes-nya lebih ke arah sana. Terus juga kalau di FISIP itu bakal sering ketemu sama ya anak organisasi, banyak-banyak itu udah umum banget di FISIP gitu. Kayak memang hampir semua anak FISIP kayak gitu gitu. Relawan, volunteer, segala macam itu FISIP seperti itu. Dan mungkin akan ketemu sama orang-orang yang kalau ngomongnya itu filosofis, menyebutkan nama tokoh gitu kan, itu FISIP banget gitu. Mungkin kayak gitu nih Kak Cater. Kalau di Oke, FISIP. namanya juga anak sosial ya pasti ya seperti itu bisa ditebak dari jurusan dari fakultasnya. Nah mungkin beda lagi nih kalau untuk Kak Dodi ke pertanian kan dan pengembangan, apakah anaknya seperti apa ya? Ya seperti apa nih Kak Dodi kalau semisal di fakultasnya Kak Dodi? Apakah penyayang tumbuhan atau bagaimana? Boleh disampaikan? Oke, kalau misalnya ditanya kultur ya atau misalnya kebiasaan dari IPB sendiri nih secara general. Kalau kita di IPB itu kayak lebih mengenal kampus kita Institut Pesantren Bogor karena mungkin anak-anaknya kayak lebih banyak ke ukti-ukti atau yang laki-lakinya kayak banyak ke arah marbot-marbot masjid karena kita dijuluki sebagai Institut Pesantren Bogor dan Institut Perbankan nih Kak Catur. Dan kalau dari aku sendiri, di fakultas aku sendiri, karena aku baru selesai pada tingkat 1, jadi di IPB itu sendiri, mungkin sekedar informasi untuk teman-teman yang masuk IPB, kita pada semester 1, pada tingkat 1, yaitu semester 1 dan juga semester 2, kita tidak langsung masuk ke dalam fakultas atau departemennya. Kita sama seperti TPB-nya ITB, atau kita mempelajari hal-hal yang dipelajari di SMA. Kalau kita bisa katakan ini kelas 13 SMA, kelas 13 SMA kita. Karena kita mengulang pelajaran lagi seperti karena aku teknologi pakan, tapi aku juga tetap mempelajari fisika, fisika dasar, fisika teknologi, terus aku juga belajar biologi, belajar kimia, bahkan aku ada pelajaran olahraga gitu. Jadi pada tahap awal ini yang dinamakan PPKU, kita mempelajari hal-hal dasar seperti SMA. Jadi ilmu-ilmu dasar kita pelajari itu akan menjadi penyokong kita sebelum masuk departemen ataupun program studi. Dan mungkin kalau dari anak PKU atau dari teman-teman aku sendiri, karena mungkin kuliahnya lebih asik karena kita mengulang pelajaran lagi, jadi kita banyak mengalokasikan waktunya ke ikut kepanitiaan, ikut organisasi, dan mungkin untuk teman-teman aku sendiri mereka lebih fokus ke exchange dan juga perlombaan gitu Kak Catur. Oke, bener banget. Tadi sempat ya, Institut Pesantren Bogor dan Institut Perbankan Bogor ya. Beberapa ada yang pernah didengar kayak gitu. Jadi ya tadi yang disampaikan oleh Kak Dodi memang style-stylenya seperti itu, tapi ada juga hal uniknya seperti di awal-awal itu nggak langsung jurusannya langsung membahas tentang jurusan-jurusan, lebih ke kayak kelas 13 SMA lah bisa dibilang seperti itu. Mengulang lagi materi-materi waktu SMA. Jadi teman-teman nggak usah takut nih, nggak usah kaget kayak aduh aku nggak punya dasar ini, nggak punya dasar itu, tapi pengen masuk ke IPB kira-kira bisa nggak ya? Ternyata tetap bisa nih teman-teman, karena di IPB juga belajarnya dari awal banget seperti yang tadi Kak Dodi sampaikan. Nah di sini ada dua pertanyaan nih. Wah, pertanyaan yang pertama mungkin langsung aja disampaikan. Kak izin bertanya, kan kalau ikut webinar online selalu dapat e-sertifikat, itu akan berguna nggak ya untuk masuk kuliah? Wow, cukup menarik nih pertanyaannya. Hmm, mungkin saya juga bisa menjawab ya, tapi
Tidak apa-apa, langsung aja tanyakan kepada narasumber kita, gimana nih pandangan kalian tentang hal-hal seperti ini? Mungkin bisa juga disampaikan nih, daftar SNMPTN, apa sih hal yang harus dilakukan dan hal yang tidak dilakukan gitu. Boleh mungkin Kak Amara bisa menjawab pertanyaan tersebut? Silakan Kak Ara. Oke, thank you Kak Catur. Aku baca pertanyaannya, mungkin pertanyaannya jadi kayak pernah nggak untuk masuk kuliah gitu. Nah, kuliahnya ya jurusan adalah daftar kuliah SNMPTN mungkin karena pakai prestasi atau mungkin jalur masuk kuliah lain yang pakai jalur prestasi, yang pakai sertifikat. Apakah itu bisa? Untuk webinar ini sendiri nggak bisa. Aku kan bilang itu nggak bisa karena memang gunanya webinar, seminar atau apapun yang berkaitan dengan modul ikut dapat sertifikat habis ikut mentoring atau misalnya habis ikut bootcamp dan sebagainya yang berguna untuk meningkatkan soft skill, hard skill kamu itu setahu aku ya itu nggak bisa untuk digunakan untuk masuk ke kuliah atau mendaftar ke perguruan tinggi karena ya namanya adalah seleksi perguruan tingginya tuh lewat jalur prestasi misalnya gitu ya. Jadi yang ditanyakan dia adalah prestasi kamu di bidang akademik ataupun non akademik. Bahkan setahu aku prestasi yang bisa kamu masukkan ke dalam itu adalah prestasi yang ada ya, maksudnya kayak juara kah kamu dapat penghargaan baik atau jadi finalis kah atau apapun itu bahkan tingkatnya pun kadang ditentukan sesuai dengan universitas yang mau kamu tuju gitu jadi beda-beda cuman mungkin aku akan menjawab aku akan nambahkan sedikit biar kamu nggak terlalu Sani ya agar Sani nggak terlalu ngerasa down gini aduh sertifikat aku berarti nggak berguna dong gitu enggak tetap berguna akan berguna setelah kuliah semua pengetahuan yang kamu punya, semua insight yang kamu dapat dari kamu ikut ini, ikut itu, ikut webinar ini, webinar itu, ikut mentoring A, mentoring C, pokoknya apapun yang berbau dengan sertifikat, berarti kan kamu mengikuti sebuah kegiatan ya. Nah, setelah kamu masuk kuliah, itu bisa kamu masukkan ke dalam portofolio kamu. Bahkan ketika kamu nanti kuliah mau masuk organisasi, itu bisa jadi base buat kamu gitu loh. Jadi, tetap sertifikat itu berguna, cuman nanti akan berguna ketika kamu setelah kamu kuliah. Setelah masuk kuliah, itu akan berguna banget gitu. Mungkin jawaban dari aku kayak gitu, Kak Catur. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Ara untuk jawabannya. Selanjutnya, Kak Dodi, gimana nih Kak Dodi pandangannya terkait pertanyaan tersebut? Oke, kalau dari pandangan aku sendiri, karena juga aku memiliki pengalaman mengikuti SNMPTN, itu sangat tidak dianjurkan, bahkan tidak direkomendasikan dan mungkin tidak boleh yang memasukkan sertifikat ke dalam pendaftaran SNMPTN nanti. Mungkin atau ke dalam jalur mandiri yang bersifat seleksi raport gitu. Karena seperti yang dibilang Kak Ara tadi, bahwasanya ikut webinar, bootcamp, ataupun seminar, itu pasti nge-improve soft skill kita atau self-development kita sendiri gitu. Karena pada masuk perguruan tinggi ini, mereka lebih mengacu atau berindikator prestasi akademik dan non-akademik kalian gitu. Dan pada tahun 2021, itu masih dikasih kesempatan untuk nge-submit atau melampirkan sertifikat ketua OSIS di dalam pendaftaran SNMPTN. Namun pada tahun 2022 saat sesi Q&A launching SNMPTN kemarin, aku sempat mendengar dari jubirnya SNMPTN bahwasanya sertifikat ketua OSIS itu tidak direkomendasikan untuk dimasukkan ke dalam pendaftaran SNMPTN gitu teman-teman. Jadi mungkin berdasarkan pengalaman aku dan apa yang aku lihat dari teman-teman aku yang kemarin mendaftar SNMPTN, mungkin teman-teman bisa nge-make sure lagi yang teman-teman masukkan adalah sertifikat berbau prestasi gitu. Teman-teman mulai dari sekarang bisa mengikuti olimpiade, teman-teman bisa mengikuti perlombaan, dan kalau bisa dan lebih baik teman-teman mengikuti olimpiade ataupun perlombaan ini yang mungkin relevan atau relate sama jurusan yang akan teman-teman ambil saat jalur SNMPTN nanti gitu. Jadi teman-teman aku kemarin dia lolos FK USUD jalur SNMPTN dan mungkin aku juga kurang tahu ya apakah ini menjadi indikator atau tidak. Namun kita sebagai manusia pasti kita akan mengusahakan
potensi kita sebaik mungkin gitu. Jadi dia kemarin mengikuti perlombaan OSN atau Olimpiade Sains Nasional pada mata pelajaran biologi. Dan that's why biologi dengan FK atau Fakultas Kedokteran itu memiliki keterkaitan yang sangat erat gitu. Mungkin itu menjadi indikator kenapa dia bisa lolos SNMPTN di FK USU gitu. Dan sertifikat itu apa sih gunanya? Sama seperti yang dibilang Kak Ara, kalau kita saat berkuliah nanti sertifikat dari webinar, bootcamp, seminar itu membantu memvalidasi diri kita bahwasanya diri kita ini mampu untuk menjalani suatu kegiatan ataupun hal-hal yang berbau tentang potensi kita gitu. Dan kalau misalnya teman-teman tahu CV atau LinkedIn, teman-teman bisa memberikan nge-submit atau nge-upload sertifikat teman-teman, memberikan deskripsi tentang kegiatan yang teman-teman pernah ikuti di dalam CV ataupun LinkedIn, dan itu membantu sosial media branding atau kita menjadi branding ya di LinkedIn dengan adanya pernah mengikuti pelatihan yang mendukung soft skill ataupun hard skill dari teman-teman gitu. Jadi semua yang teman-teman kerjakan itu pasti ada gunanya, walaupun belum berguna di SNMPTN, pasti nanti kedepannya itu sangat berguna gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Dodi untuk jawabannya. Jadi inti dari kedua jawaban teman-teman narasumber dari Kak Ara dan Kak Dodi adalah untuk sertifikat webinar, bootcamp dan lain-lain itu tidak diperlukan atau tidak bisa untuk diupload, disubmit di persyaratan SNMPTN. Nah, mungkin aku bakal menjawab juga untuk pertanyaan yang ini nih yang terakhir terkait kalau sertifikat nasional atau provinsi itu apakah yang dapat juara 1, 2, 3 saja yang bisa? Kalau ini mungkin bisa-bisa aja ya teman-teman, apalagi tadi yang sudah disampaikan Kak Dodi terkait prestasi. Jika sertifikat tersebut adalah prestasi tingkat nasional atau provinsi, walaupun nggak juara 1, 2, 3, misal juara 4 atau harapan 1, 2, 3, itu mungkin bisa-bisa saja kayak gitu. Tapi di sini usahakan prestasi yang paling tinggi selama teman-teman kuliah di sekolah itu yang bisa di submit gitu ya. Tapi bukan sertifikat webinar, seminar, atau bahkan sertifikat vaksin ya teman-teman. Ingat, jangan sampai upload sertifikat vaksin karena nanti bisa aja malah teman-teman di blacklist gitu loh, atau malah di nggak dilolosin untuk di SNMPTN. Lagi-lagi mungkin teman-teman bisa nanti langsung bicarakan aja ke guru-guru BK-nya, guru-guru tentang kesiswaannya terkait sertifikat apa aja sih yang bisa dimasukin, apakah ini bisa, apakah itu enggak, kayak gitu. Yang penting tadi dari pertanyaannya sertifikat webinar itu tidak bisa ya teman-teman. Sudah menunjukkan pukul 9 kurang 1 menit. Wah, pas banget nih ya teman-teman. Jadi sepertinya akan kita belum akhiri untuk sharing inspirator kita malam hari ini karena kita di sini ingin mendengarkan closing statement nih dari Kak Amara dan Kak Dodi untuk para pejuang PTN 2003. Gimana sih apa yang harus mereka lakukan? Mungkin motivasi apa nih yang bisa Kak Ara dan Kak Dodi sampaikan untuk teman-teman pejuang PTN 2023? Mungkin kepada Kak Amara, waktu dan layar disilahkan. Oke, mungkin kalau dari aku semangat, jangan putus asa. Kalau misalnya kamu gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Kesempatan itu nggak akan pernah datang satu kali. Itu kesempatan itu ada banyak banget. Jadi jangan pernah berfokus pada satu mata angin aja gitu. Kalau misalnya kamu cuma fokus satu, kamu akan bisa lihat yang lain. Kamu harus lihat banyak hal yang terjadi di dalam sekitar kamu dan kamu harus memikirkan kemungkinan yang lain gitu loh. Kamu jangan takut untuk berpikir kemungkinan terburuk, tapi juga jangan pernah berhenti untuk berharap, berhenti untuk mengusahakan hal yang terbaik buat diri kamu sendiri gitu. Kalau misalnya kamu gagal sekali, perjuangan yang bagus, hasilnya lebih baik masih tunggu kamu di depan gitu. Emang kamu nggak sabar untuk ketemu itu gitu. Jadi jangan pernah berhenti, berjuang terus, dan ketika kamu dapat kuliah, dapat universitas yang kamu impikan, ingat perjuangan kamu nggak berhenti di situ. Kamu masih harus melanjutkan perjuangan kamu. Jadi pokoknya intinya jangan pernah menyerah. Capek nggak apa-apa, tapi jangan pernah nyerah.
Gitu kalau dari aku Kak Catur. Makasih semuanya. Sukses ya buat memperjuangkan PTN impiannya. Baik, terima kasih banyak Kak Amara. Langsung saja kita dengarkan dari Kak Dodi Kurniawan. Silakan Kak Dodi. Oke, kalau dari aku hanya meng-highlight satu peribahasa atau kata-kata yang pernah kita dengar, banyak jalan menuju Roma. Jadi mungkin teman-teman yang gagal SNMPTN, yang gagal SBMPTN, itu sangat banyak jalur-jalur yang bisa teman-teman ikuti untuk dapat merealisasikan mimpinya berkuliah di perguruan tinggi negeri. Dan jika teman-teman mungkin udah kehabisan energi untuk mendapatkan perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta bukan pilihan yang buruk. Justru perguruan tinggi dan negeri dan swasta itu bukan hal yang menentukan kesuksesan perkuliahan teman-teman, tapi teman-teman sendirilah menjadi kunci utama dalam kesuksesan yang akan teman-teman bangun. Seperti itu. Terima kasih semua. Semangat untuk pejuang PTN 2022 dan juga 2023. Wah, mantap. Keren banget Kak Dodi. Terima kasih banyak Kak Dodi untuk motivasinya. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat. Oke, baik teman-teman semua, teman-temanku pejuang PTN 2023. Akhirnya kita sudah mencapai di ujung acara pada malam hari ini. Apa yang sudah disampaikan oleh Kak Amara Nindya dari program studi kriminologi Universitas Indonesia dan Kak Dodi dari program studi nutrisi dan teknologi pangan IPB University. Semoga apa yang telah mereka sampaikan bisa sampai ke para pejuang PTN, bisa menjadi motivasi, bisa menjadi booster teman-teman semua untuk meraih PTN impiannya. Pokoknya jangan pernah lupa duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Mungkin itu saja. Dan aku sendiri mengucapkan, kami dari tim Inspirator Lulus PTN Nasional mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Amara Nindya atas ilmu-ilmu yang telah disampaikan. Begitu pula juga Kak Dodi Kurniawan atas insight-insight yang telah disampaikan kepada adik-adik kita, para pejuang PTN 2023. Sekaligus, kami pun memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan pada penyampaian sharing inspirator ini. Sebelum kita tutup, mari kita dokumentasi terlebih dahulu. Oke. Yuk kita dokumentasi dulu yuk. Teman-teman boleh on cam yuk. Yuk guys, on cam yuk. Oke, boleh. Oke, langsung saja ya. Kita dokumentasikan satu. Oke, yuk ada yang mau on cam nih. Oke, ada Inon. Oke, ada Melza. Yuk, ada yang mau on cam lagi? Silakan. Ada Juliana. Yuk teman-teman bisa on cam yuk. Oke, langsung saja. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Ara, Kak Dodi.